Karena atas limpahan rahmatnya, kita semua dapat berpartisipasi pada acara pagi hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu alaihi Wasallam, wasallam. Wassalam. nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pagi hari ini, yaitu adalah yang pertama pembukaan, yang kedua pengisian materi oleh Bapak Muhammad Lutfi MPD, yang akan dimoderatori oleh Bapak Naufal Ishartono MPD. Selanjutnya dilanjutkan sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk dapat menghemat waktu, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi oleh Bapak Muhammad Lutfi MPD. Kepada Bapak Naufal Ishartono MPD, saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, kita bertemu lagi di seri diskusi nggih. Seri diskusi ilmiah. Insya Allah ini nanti akan kita adakan secara reguler, insya Allah per 2 bulan atau per 3 bulan nanti kita adakan diskusi ilmiah. Nanti tujuan dari diskusi ilmiah ini betul tadi yang disampaikan oleh Bu Fitri, kakakku, itu bahwa kita akan refreshment gitu ya. Refreshment mungkin kalau ada yang masih baru seperti RAS model mungkin ada seperti saya juga ini, saya juga mau belajar RAS model seperti apa nanti. Terus setidaknya hari ini adalah pengenalan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah preambul nanti siapa tahu kita bisa mengundang Pak Lutfi lagi untuk secara teknis kalau beliaunya sudah kembali ke UMS gitu, sudah kembali ke UMS nanti kita kerja sama labnya Pak Toyib untuk praktek RAS model gitu. RAS model terus nanti signifikansinya di mana. Nah, ini kita pengen tahu nih nanti ke Pak Lutfi nanti signifikansinya RAS model itu seperti apa. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kita tahu bahwa beliau sekarang kita impor dari KKA ya, King KA, King Abdul Aziz University. Gitu, okay. Dari sana kita undang ke sini hari ini, di sana masih pagi hari, masih kriip-kriip, malah di Zoom ada. Nah, jadi saya harap Pak Lutfi berkenan gitu. Jazakallahu. Jadi berikutnya Bapak tanpa kita mengurangi waktu beliau, langsung saja saya serahkan waktu dan layar kepada Pak Lutfi. Dipersilakan monggo Pak Lutfi. Terima kasih. Jazakallah khair. Terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Yang saya hormati Pak Naufal selaku Kepala Lab Pengembangan Sumber Belajar dan Publikasi Ilmiah, Bapak Ibu rekan-rekan dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta yang saya banggakan semuanya, juga Mbak Ainun yang sudah sejak beberapa waktu lalu kontak-kontak begitu ya untuk mempersiapkan acara ini. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dalam kesempatan kali ini, mohon maaf ini sebelumnya tadi seperti disampaikan Pak Noval, baru selesai subuhan di sini, jadi nanti mungkin maaf kalau saya agak kadang-kadang ngeblank dikit, masih bangun tidur begitu. Baik, kali ini izinkan kami menyampaikan tentang materi yang di request kemarin diminta oleh panitia gitu ya, tentang RAS model dalam penelitian sosial. Nah, lengkap sekali lah pengenalan RAS model dalam penelitian sosial. Baik, insya Allah nanti dalam berapa menit, bukan menit ya mungkin ya, ke depan kita akan ya seperti judulnya pengenalan. Jadi ini nanti mungkin tahapnya baru introduction ya, introduction dulu. Baik, ada disclaimer sedikit yang perlu saya sampaikan. Jadi sesi diskusi kita ini adalah merupakan pengantar ya mengenai RAS model atau pemodelan RAS dalam penelitian sosial, atau mungkin juga termasuk dalam hal ini pendidikan. Kemudian pemateri sendiri adalah praktisi saja dari RAS model ini dan belum bisa dikatakan profesional begitu ya, karena belum tersertifikasi, baru hanya mengikuti workshop, kemudian mempraktikkan berulang kali begitu saja lah. Dan insya Allah ini adalah sharing session dari pengalaman pemateri dalam menerbitkan jurnal internasional bereputasi menggunakan RAS model. Dan sebagian besar konten ini ada gambarnya di sebelah kiri, diambil dari buku ini, yaitu RAS model, metode pengukuran modern dalam ilmu-ilmu sosial, karya Pak Bambang Sumintono,
dan Pak Wahyu Widiarso. Pak Bambang Sumintono ini dulu di UM Malaya, tempatnya Pak Noval kuliah nih. Beliau dosen di sana. Tapi sekarang beliau sudah resign dan pindah ke Indonesia ya, Universitas Islam Internasional Islam Internasional Indonesia, Islam Indonesia. ya UI. UIII ya di Depok. Dan juga saya ambilkan beberapa dari pelatihan ras model dari Pak Ananta Yudiarso. Beliau pengajar di Ubaya, Universitas Surabaya, karena beliau juga pakar psikometri begitu ya, yang sudah berulang kali mengikuti workshop psikometri di negara-negara Eropa begitu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, jurnal yang terbit dari ras model gitu ya. Ya, alhamdulillah 2023 semua ya, karena dikerjakan sejak lama, jadi baru bisa terbit sekarang. Yang sebelah kiri data in brief itu duluan, itu bulan Juli 2023, dan yang sebelah kanan itu baru saja Oktober kemarin, awal Oktober ya, di JPII. Ya, kedua-duanya dengan, kalau yang ini adalah datasetnya yang kami olah dengan ras model. Agak lama ini terbitnya karena dari pihak editor sendiri banyak sekali pertanyaannya gitu malam gitu. Banyak pertanyaannya sehingga kami harus justru menjelaskan bagaimana bisa sampai tahap seperti itu begitu ya. Dan ini yang lebih ke apa namanya aplikasinya. Kalau kemarin datasetnya, yang ini adalah aplikasinya di apa namanya pre-service teacher atau mahasiswa calon guru, khususnya rumpun IPA. Sebenarnya kalau yang di dataset ini semua rumpun Bapak Ibu. Jadi saya cerita sedikit dulu aja ya sebagai pengantar. Eh, Dataset ini kami peroleh dari kuesioner survei mahasiswa calon guru di kampus Muhammadiyah dari Sumatera Utara kalau nggak salah, USU ya, dari USU sampai Sorong, pas Muhammadiyah Sorong. Jadi kalau dikatakan judulnya In Indonesia cukup mewakili insya Allah, karena hampir perwakilan kampus dari semua pulau ada 1.400 responden begitu. Tetapi untuk yang kanan ini yang di JPII, karena Prof. Parmin tidak mau kalau banyak, tidak fokus ke IPA begitu ya. Jadi kami kurangin menjadi sekitar 300-an saja. Kami reduksi sekitar 1.000 untuk bisa menembus ke sini, karena yang dikehendaki adalah yang fokus ke IPA itu ya. Paling nggak rumpun MIPA begitu. Makanya pre-service-nya kami batasi menjadi matematika dan science teachers, pre-service math and science teachers. Kenapa kami sampaikan? Karena sebenarnya ini ras model ini nanti banyak fleksibilitasnya, banyak fitur-fitur yang bisa untuk digunakan membahas dari satu dataset yang sama gitu ya. Satu dataset sederhana sajalah. Kalau 1.000 alhamdulillah cukup cukup banyak ya. Meskipun kalau dalam big data 1.000 itu masih secuil gitu, masih sedikit. Tapi kalau untuk apa namanya di ras model sudah mencukupi gitu. Bahkan 350 itu sudah cukup lah ya. Tapi bisa dibahas dari berbagai sisi. Baik. Ini konten yang akan kita bahas. Ini kelihatannya banyak, tapi insya Allah nanti kita persingkat-singkat saja Bapak Ibu. Ini tulisannya banyak karena supaya apa ya bisa kita eksplor gitu. Tadi yang pendahuluan nanti adalah penelitian sosial, dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah psikometri, kemudian teknik pengukuran, seperti kata Pak Noval tadi, ini mungkin refreshment saja, gitu ya, refreshment, dan nanti ada refreshment juga mengenai jenis-jenis data dan variabel begitu. Dan kita mulai masuk nanti ke permodelan ras. Apa sih itu ras gitu ya? Kenapa kalau ditambahin ta nanti dari rasta gitu? Enggak ya? Atau mungkin banana rush? Nah, kita akan bahas sedikit lah nanti. Dengan juga pendekatan psikometri dalam hal ini apa CTT dan ART. CTT itu klasikal tes teori ya, theoretical test ya. Teori tes klasik kalau itu. Nah, kemudian IRT itu bukan ibu rumah tangga, tapi apa namanya? Wah, ini kalau ngeblank masih pagi gini, Pak. Eh, Respon teori ya, teori respon item respon teori ya, item respon teori.
Dan juga nanti akan kami sampaikan prinsip-prinsip ras model itu apa dan aplikasinya untuk apa saja. Mungkin ini dulu cukup karena kalau di keilmuannya sebenarnya panjang sekali. Saya juga belum mampu untuk ke sana. Tapi insya Allah yang sedikit ini nanti bisa sebagai gambaran begitu ya, apa itu ras model. Dan mohon maaf nih, saya yakin juga ada Bapak Ibu yang sudah mengikuti pelatihan yang lebih serius begitu ya, tentang mungkin workshop juga dengan Pak Bambang Sumintono sendiri mungkin atau dengan ada lembaga-lembaga pelatihan gitu ya. Ya, ini izin Ibu untuk refreshment saja untuk mengingat kembali tentang ras model itu apa. Dan mungkin nanti ada yang menambahkan, kami persilakan, monggo sekali. Alhamdulillah kami terima kasih. Ini nanti juga ada pengolahan data. Kalau cukup waktunya ya Pak Novel ya. Tadi kan Pak Novel bilang mungkin pengantar saja. Tapi kalau misalkan waktunya masih mencukupi, kita nanti ada praktik sedikit gitu ya. Dengan dataset yang kita buat sendiri saja. Dataset yang kita buat sendiri dengan Excel nanti kita buat. Kita coba softwarenya. Karena RAS ini identik dengan WinSteps atau MiniSteps ini. Karena sekarang sudah mulai dengan statistika R ya, dengan R itu, statistika R sudah mulai musim juga. R itu kan gratis ya, kalau MiniStep dan WinStep terutama itu berbayar. Sementara MiniStep ini gratis, tapi hanya dia terbatas untuk dataset 75 query saja, 75 responden ya. Sementara kalau WinStep itu bisa mungkin sampai jutaan gitu, berbayar. Baik, apa itu ras model? Ini saya ambil dari bukunya Enrich. Enrich ini salah satu begawannya Rush ya, begawannya Rush di dunia. Beliau dari Australia, kampusnya saya lupa. Beliau ini sejak 88 sudah memberikan insight baru bagi pengembangan Rush. Sementara Rush model itu sebenarnya pertama kali dicetuskan oleh George Rush ya. George Rush matematikawan dari Denmark yang beliau ini ya pendukung teori IRT tadi, item response theory, sebagai pelengkap dari CTT atau classical test theory ya, classical test theory. Nah, intinya adalah dia tuh suatu metode analisis dalam psikometri untuk membuat instrumen pengukuran jadi lebih powerful. Itu bahasa saya aja ya, saya ringankan seperti itu. Intinya supaya instrumen pengukuran menjadi lebih powerful. Nah, powerful untuk apa? Nanti kita simak bersama-sama. Oke, ini kita 3 bagian ini. Yang pertama adalah psikometri, teknik pengukuran, dan jenis-jenis variabel serta data. Nah, karena judulnya penelitian sosial, pas sekali bukunya juga itu, penelitian ilmu sosial. Kenapa saya bahas ilmu sosial? Karena nanti kita akan bedakan sedikit dengan penelitian eksakta ya, eksakta. Kenapa dua-duanya itu perlu disebutkan. Nah, memang keduanya adalah penelitian sosial atau eksakta bagian dari penelitian empiris, ya, yaitu kegiatan yang jelas terorganisasi, tersistematik, dan merupakan proses logis untuk mendapatkan jawaban pertanyaan yang diajukan menggunakan informasi empirik yang dikumpulkan untuk tujuan tersebut. Kemarin sudah banyak dibahas dari Pak Yasir, saya ngikutin semua itu meskipun nggak live, saya nonton YouTube-nya, Pak Yasir sudah menyampaikan, Masya Allah, luar biasa tentang bagaimana menemukan gap dalam penelitian, yaitu juga semuanya bagian dari riset empiris ya. Kemudian Pak Novel juga tentang bagaimana kepenulisannya, Pak Khalid kemarin tentang pentingnya sitasi dan sebagainya. Nah, ini saya juga pakai sitasi supaya jelas. Ini bukunya ada di sebelah kanan. Saya nggak iklan bukunya, tapi insya Allah buku ini sudah mencukupi ya kalau untuk tahap uji coba awal atau tahap ingin mengaplikasikan sudah ada lengkap di sana. Saya nggak iklan bukunya, sekali lagi saya bukan endorse ya. Tapi alhamdulillah saya pengalaman sendiri dari buku ini. Dan satunya ada lagi yang berwarna hitam untuk penelitian ilmu pendidikan. Nah, yang ini untuk sosial, karena sosial macam-macam ya. Ada yang untuk marketing, ada yang psikologi, ada yang pendidikan, ada yang sosiologi, ada juga bahkan mental health pun pakai ini ya, kesehatan pun pakai ras juga. Nah, kenapa sekali lagi kita tuliskan itu? Karena memang dulu ketika ras ini awal-awal dikembangkan, penelitian sosial ini identik dengan kualitatif ya Bapak Ibu ya, identik dengan kualitatif. Dan ketika itu classical test theory atau teori tes klasik itu belum bisa sepadan dengan ilmu eksakta yang jelas biasanya memang kuantitatif sekali, jelas angkanya, alat ukurnya jelas ya, apalagi penelitian fisika, penelitian natural science itu angkanya jelas, pakai skalanya jelas, alat ukurnya jelas ya, pakai MISTAR, pakai ini logit dan sebagainya itu jelas sekali. Sementara ilmu sosial waktu itu belum bisa.
classical test teori itu belum bisa sepadan tempatnya di mata sains waktu itu, dunia sains bisa setara begitu. Nah, oleh karena itulah dicari para pakar ini belajar dan mencari gitu. Kenapa? Apa sih yang membuat ilmu sosial ini belum bisa sejajar dengan ilmu-ilmu eksakta waktu itu ya? Ternyata memang salah satunya alat ukurnya itu belum bisa terstandar seperti di ilmu-ilmu eksakta ya. Misalkan bisa pun itu baru terbatas waktu itu masih description statistics ya, modus, median, mean, paling standar deviasi dan sebagainya. Setaraf itu aja, tapi belum bisa seperti advance seperti kalau eksakta gitu ya, dengan matematika sebagai the queen of science-nya gitu. Bisa berkembang dengan pesat sekali dan image kan kalau eksakta wah itu lebih tinggi gitu. Padahal sebenarnya dua-duanya adalah ya ilmu Allah begitu ya, ilmu Allah yang manfaat dan aplikasinya masing-masing. Saya lanjutkan. Nah, ini saya ambil dari bukunya Prof. Saifuddin Aswar ya, beliau psikometrik dari Gajah Mada. Ini pembagian ilmu psikometrika secara umum. Nah, nanti kenapa ini saya sampaikan karena nanti ini berhubungan dengan ras gitu ya. Pengertiannya adalah ilmu yang mempelajari pengukuran pada aspek-aspek psikologi, ya, psikometrik. Ini spesifik ke psikologi. Kenapa psikologi? Karena dia mempelajari karakteristik ya, jiwa manusia yang itu memang tersembunyi, sulit untuk diungkap ketika tidak menggunakan tes. Ya, itu menurut versi psikologi seperti itu. Latent trait pada manusia atau apa trait itu apa jejak ya, apa ya jejak yang latent itu nggak terlihat kalau belum dites ya, belum di explore, belum dites lebih jauh. Makanya ada divisi testing kalau di psikologi itu. Ada counseling, ada testing, ada training gitu kan. Nah, testing ini psikometrik namanya kalau di dunia sainsnya psikologi sana. Pengukurannya adalah psikometrik. Kemudian fokus kajiannya apa? Ya validitas dan reliabilitas. Alat ukur tes tadi karena memang dia fokusnya ke testing ya, pengujian tes. Ujian tes-tes untuk manusia begitu khususnya. Kemudian objek ukurnya apa? Objek ukurnya adalah kemampuan kognitif dan non kemampuan. Ada prestasi, bakat, intelijensia gitu ya. Ada yang minat, sikap itu semua sering kan tes-tes psikologi itu seperti itu gitu ya untuk menggali potensi, anxiety gitu kan banyak sebenarnya. Dan kita di dunia pendidikan banyak sekali berinteraksi sebenarnya dengan dunia psikometrik ini. Karena riset-riset kita meskipun sains sekalipun di biologi ada juga kan misalkan mengukur kadar anxiety ketika mahasiswa biologi akan apa namanya ujian praktikum apa namanya responsi terakhir itu ya. Kalau di biologi kan ada yang serem gitu. Kalau di tempat kami biasanya kalau ujian responsi akhir itu di lab nanti duduk berjajar-jajar kemudian diketok dok gitu geser. Soalnya di situ langsung praktek ini apa namanya dikasih berapa menit dok pindah lagi ke kanan itu anxiety-nya tinggi sekali itu serem itu kalau udah responsi gitu rasanya udah horor. Meskipun teman-teman di lab biologi para asisten tuh mengakalinya dengan membuat yang lucu-lucu gitu ya nggak lagi dok gitu kalau dok itu orang-orang kayak jantungnya madeg gitu itu diganti dengan apalah bunyi-bunyian yang lucu gitu. Wayai, wayai, geser, wayai, wayai. Jadi anxiety-nya berkurang. Ternyata terjawab di UMS itu. Kalau dulu yang orang-orang biologi lama itu di lab itu responsi itu serem banget itu. Nah, itu contohnya. Nah, ini yang penting terakhir pendekatannya adalah ada dua pendekatan yang di psikometrik. Yang lama adalah tes teori klasik, yang baru adalah tes teori respon butir atau item respon teori tadi. Ya, tes teori respon butir ini baru muncul sekitar tahun ya sudah lama juga ya, tahun 54 George Rush tadi itu. Sebelumnya yang berlaku adalah tes teori klasik. Sejak mungkin awal 1900-an atau 1800 mungkin sudah mulai ada ya classical test teori. Nanti kita akan bahas apa itu. Nah, ini tentang measurement atau pengukuran. Kalau spelling saya salah dibenerin ya Pak Noval. Measurement apa measurement measurement ya. Nah, karena dosen saya di sini kalau di sini bahasa bukan penutur bahasa Inggris jadi meskipun bahasa Inggris logatnya R-nya kalau orang Arab tuh R-nya kental gitu ya. My friend gitu. Jadinya Inggrisnya juga Inggris apalagi ada yang dari Pakistan, Bangladesh gitu kan bahasa Inggrisnya juga logat mereka.
Are you like this gitu. Oke, saya lanjut intermezzo. Nah, kita nanti akan membahas lebih banyak ke non eksperimen. Meskipun juga mungkin beberapa waktu sebelumnya sudah dibahas ya tentang kuantitatif kualitatif begitu ya. Kalau kuantitatif meskipun kualitatif ini kan ada kuasi eksperimen dan sebagainya gitu ya Pak Noval ya. Tapi kita bahas non eksperimen dalam artian kita tidak memberikan perlakuan langsung kalau kepada manusia karena memang tidak seperti pada binatang atau tumbuhan atau benda begitu ya. Manusia kan beda begitu, harus beda. Jadi mungkin tidak bisa langsung dieksperimenkan secara langsung gitu. Meskipun juga ada yang mencoba melakukannya. Penelitian psikologi zaman dulu tuh serem-serem. Jadi ada orang yang tidak dikasih jam, nggak boleh bawa jam, masukkan ruangan tertutup, kemudian diamati bagaimana perubahan perilakunya ketika dia diem di ruangan yang tertutup gitu, nggak bisa ngelihat waktu, nggak bisa ngelihat jam. Wah itu dicek orang psikologi dulu di Eropa gitu, tidak memanusiakan manusia gitu ya. Jadi kalau eksperimennya psikologi itu kadang-kadang ngeri gitu. Nah, tapi kita nanti bahas yang non eksperimen dan kuantitatif ya, karena ras ini termasuk statistik sebenarnya, penelitian statistik ya. Kemudian nanti kenapa survei ya, karena ini yang akan kita banyak lakukan. Sebenarnya untuk ras sendiri tidak hanya survei tapi bisa untuk ini menganalisis soal ujian biasa ya, ujian materi maksudnya kalau pilihan ganda ya, bahkan ada yang esai juga bisa itu nanti. Penggunaan khususnya penggunaan instrumen pengukuran ya, karena ras ini fokusnya adalah ke instrumen pengukuran, psikometrik sekali lagi untuk instrumen pengukuran. Dan biasanya riset itu kan kuantitatif penggunaan instrumen dan pengujian hipotesis ya. Hipotesis itu nanti urusannya statistik ya, Lisrel, Amos, SPSS dan sebagainya. Sementara ras ini lebih berfokus kepada ini menganalisis instrumen pengukurannya. Bisa nggak nanti kalau misalkan hasilnya ras dimasukkan ke SPSS bisa, ya bisa. Tetapi tidak skor mentah. Nah nanti kan bahas skor mentah itu apa? Nah, nanti pelan-pelan ya, skor mentah atau raw score. Kemudian teknik pengukuran yang seperti kita sering ya, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar lah dengan teknik-teknik pengukuran begitu ya. Nah, meskipun yang eksakta seperti saya sampaikan tadi, eksakta kan misalkan Pak Yasir kemarin kan yang diberi contoh beliau tentang genetika begitu ya. Bagaimana cekaman penyakit penyakit serangan penyakit tanda tanaman itu ternyata reaksi tumbuhan setelah berapa menit Pak, 3 menit lah nggak salah kemarin ya. Itu eksaktanya seperti itu. Sementara untuk sosial kan measuring attitude ya. Attitude itu apa? Sikap ya, skala sikap, pendapat, konsepsi, kemudian persepsi ya seperti itu. Nah, itu dulu di zamannya sebelum ras ini populer, itu orang eksakta menganggap penelitian sosial itu tidak valid karena tidak dihitung gitu ya. Tidak ada hitungan yang baik gitu, hitungan yang bagus itu dari sisi matematisnya, kemudian statistiknya itu standar biasa aja, deskriptif kualitatif itu umumnya seperti itu. Waktu itu deskriptif kualitatif itu masih dianggap ya ya ini masalah ini ya, ada beliau-beliau yang di ilmu sosial juga anggap wah eksakta itu terlalu hitungan semua, nggak bisa seperti itu. Makanya ada grounded teori penelitian yang eksplor langsung ke lapangan menemukan nomena di balik fenomena. Itu kan orang sosial itu ya. Sebenarnya nggak usah ditentangkan, dua-duanya punya keistimewaan dan kelebihan masing-masing. Nah, nanti juga tentang validitas dan reliabilitas gitu ya. Validitas itu bagaimana konstruk yang dibuat, instrumen yang dibuat itu bisa mewakili variabel-variabel yang akan diukur. Ya, sahih mengukur variabel itu net valid. Sementara reliable atau reliabilitas adalah tolong saya dibenarkan kalau ada yang kurang. Alat ukur ini reliable begitu. Ketika nanti di alat ukur ini sudah jadi diujikan ke satu populasi begitu ya atau sampel, kemudian diujikan lagi di sampel yang lain, hasilnya tidak terlalu jauh ya, meskipun nggak ada yang sama plek sih, tapi tidak terlalu jauh dengan apa namanya range yang masih ditoleransi gitu ya, itu reliable. Jadi alat tes ini yang harus valid dan reliable. Nah ini penting karena menunjukkan kualitas risetnya valid, tapi kalau tidak reliable ya, berarti diujikan ke sampel yang lain atau responden yang lain ternyata hasilnya jauh sekali jelek ya, berarti kurang reliable itu. Atau diujikan tetapi tidak mewakili konstruk atau tidak mewakili variabel yang akan diukur, ya itu nggak valid namanya.
Nah, berarti kurang bagus tuh. Nah, dua hal ini yang nanti akan disoroti penting di pas model ya pengukuran. Oke, nah ini sedikit review juga, refreshment tentang alat ukur dan atribut ukur. Nah, alat ukur kita jelas ya dengan instrumen yang sering kita buat untuk kuesioner, dengan teknik-teknik pengukuran, Likert, Thurstone, ya kan, atau skala Gatman. Nah, itu bagian dari alat ukur. Sementara atribut ukur ya adalah sesuatu yang melekat pada objek ya, namanya atribut ya, atribut parpol lah. Sekarang udah mulai nih atribut parpol lah gitu maksudnya, yang melekat pada si objek tersebut yang akan kita ukur. Misalkan intelijensia tadi atau anxiety, pemahaman, miskonsepsi, itu yang melekat pada objek ya, objeknya atau subjek yang kita ukur. Nah, sementara variabel adalah direpresentasikan oleh hasil pengukuran ya, dan ini sangat variatif. Nah, ini nanti ada, kita ingat juga ada variabel diskrit, variabel kontinu gitu ya, ada data jenis nominal, ordinal, interval, rasio, dikotomi, politomi ya. Ini sebenarnya saya ya agak malu nih. Ini di depan saya nih pakar-pakar matematika banyak begitu ya. Jadi nggak apa-apa ya, dimaklumi saja. Yang statistik pasti lebih ahli begitu. Tapi ya bismillah lah. Kita saling berbagi begitu aja. Nah, ini sedikit mengingat karena ini nanti menjadi basic, jadi kalau saya terlalu cepat tolong diingatkan ya Pak Noval ya. Biasaan ngomong cepat begitu. Variabel yang diskrit tadi ini refreshment lagi, sifatnya membedakan atau mengelompokkan jenis tertentu ya. Angka di sini hanya label untuk membedakan saja. Contohnya di sana ada gender, laki-laki, perempuan. Satu laki-laki, dua perempuan. Bukan berarti kalau laki-laki itu satu, perempuan dua kalinya laki-laki juga nggak gitu juga. Kalau misalkan di Paris itu kan laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Kalau itu angkanya jelas. Kalau ini kan hanya untuk penomoran saja. Atau kode pos. Apakah kode pos seperti itu artinya 55281 dan 55283 itu lebih banyak 552? Enggak juga. Itu hanya urutan saja, melabeli saja bahwa itu angka itu tidak kemudian artinya yang 55283 penduduknya lebih banyak, atau ya kan enggak seperti itu juga ya. Atau agama misalkan Islam, Kristen, Hindu 1, 2, 3, apakah ya mungkin kalau di Indonesia kita bisa dengan mudah karena ini berdasarkan jumlah penduduk mayoritas begitu ya. Tapi kan sebenarnya itu tidak mewakili apa-apa. Bisa jadi Hindu nomor 2 juga nggak apa-apa. Tidak mempengaruhi apapun gitu ya. Itu data variabel diskrit yang berupa data nominal ya. Jadi hanya untuk label membedakan saja angka-angka di sini. Tidak bisa dihitung. Nah, itu nanti nyambung ke skala Likert ya, skala Likert. Tapi nanti yang dua variabel kontinu. Ya, ini sifatnya menilai berurutan, menunjukkan keragaman hasil pengukuran. Nah, kalau ini jelas bisa diperingkatkan ini. Jangan peringkat ke-1, ke-2, ke-3, berarti dia adalah data yang bersifat ordinal, bagian dari variabel kontinu. Nah, data interval, ya interval. Kalau skor tadi jelas ya, ordinal itu juga 65, 55, 75. Sengaja saya tidak urutkan karena di sini nanti akan bisa kita urutkan. Skor 55 pasti lebih rendah dari 65. Skor 75 di bawahnya 100, 60 di bawahnya 75, 75, 100 di atasnya 60 dan sebagainya. Itu data ordinal. Sementara interval ini suhu ya. Interval itu suhu misalkan 20 derajat Celcius itu jelas setengahnya 40 atau 40 dua kalinya 20 derajat Celcius itu interval. Nah, interval. Sementara tetapi tidak semua interval bisa seperti bilangan cacah ya, memiliki nilai 0 atau 0 absolut. Nah, ini nanti menjadi data rasio. Nah, memiliki 0, dimulai dari 0. Kalau suhu 0 meskipun untuk Fahrenheit ya, itu tapi sebenarnya kan dia ada pemulanya begitu ya. Nah, semua pengukuran dalam fisika menurut Pak Bambang Sumintono itu data rasio begitu ya. Datanya yang digunakan rasio. Untuk fisika mereka punya nilai alat ukur mistar yang jelas. Mistar kan dari 0 ya, penggaris mesti dari 0. Sementara nah ini nanti masalahnya kalau di nominal. Kelemahan teori klasik yaitu menjumlahkan begitu saja nilai nominal. Contohnya nanti untuk politomi ya, ini di bawah ada data dikotomi itu kan 0101 di digital ya Pak Manafal ya, 10110 itu dikotomi. Sementara politomi itu kan 1 2 3 4 5. Misalkan Likert. Nah, ini kan terminologinya CTT atau tes teori klasik. Mereka ini dihitung harus dijumlahkan. Ya, misalkan antara sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju sekali kan gitu ya. 1 sampai 5. Nah, ini kalau di teori klasik
Nah, itu dijumlahkan langsung, dijumlahkan hasilnya berapa, padahal itu nggak bisa seperti itu ya, itu nggak bisa. Ini kan bukan, dia ini bukan skala, dia ini nominal ya, sebenarnya nominal, bukan urutan. Tidak bisa kita samakan sangat tidak tujuhnya tuh sampai scale rank berapa, itu nggak bisa gitu, nggak boleh dalam. Tapi selama ini ada langsung dijumlahkan. Atau misalkan, nah kita langsung ya soal-soal langsung pemodern ras ya, soal-soal 10 soal misalnya, kita punya 10 soal dengan tingkat kesulitan beda-beda. Tetapi skornya misalkan ABC ya, pemilihan ganda 1 sampai 10, kalau benar skornya 1, atau misalkan kalau benar skornya 5, kalau salah skornya 0. Padahal kan soal itu beda-beda. Misalkan soal yang paling sulit itu nomor 4 dan nomor 5 gitu. Tapi ketika dia salah ya 0, ketika benar 5. Sementara untuk soal yang gampang di nomor 1 dan 2, benar juga 5. Yang nomor 2 benar juga 5. Padahal itu nggak sulit-sulit amat. Sementara yang benar-benar sulit nomor 4 dan 5, skornya sama 5. Nah, ini kan ada ketidakadilan di situ. Dan kita nggak bisa membaca dengan tes teori klasik biasa, nggak bisa membaca itu. Pokoknya skornya Anda sekian. Misalkan ujian UTS ini yang mau deket ya. Soalnya pilihan ganda misalkan, meskipun nanti uren juga bisa ya. Ini pilihan ganda aja contohnya. Kayak seperti tadi, ada soal-soal tertentu yang memang tingkat kesulitannya tinggi, bisa diselesaikan oleh mahasiswa yang punya intelijensia lebih tinggi gitu. Tetapi kita memberikan penghargaan yang sama, harusnya kan enggak. Soal yang susah, ya kita berikan reward lebih tinggi dong daripada soal yang gampang. Tetapi kalau untuk pilihan ganda ternyata enggak, jawabannya benar 1, salah 0 misalnya gitu. Semuanya nilainya 1, padahal kan nggak boleh seperti itu. Ada soal-soal tertentu yang nilai tinggi ya kita berikan reward. Berarti anak yang bisa menyelesaikan ini atau siswa yang menyelesaikan ini adalah siswa yang punya intelijensia tinggi. Nah, RAS ini berdiri di sini. Item response theory berdiri di sini. Mereka mencoba membaca atau mendeteksi petanya nanti, peta apa namanya, peta posisinya. Mana soal-soal yang susah. Tidak hanya itu, kalau respon teori pun classical test pun sebenarnya juga mendeteksi itu soal yang susah mana, yang gampang mana, itu juga bisa. Tetapi kalau RAS itu bagusnya dia apa namanya, bisa sambung gitu. Nah, ini ada perbandingannya ya, classical test teori sama item response teori. Jadi saya sampaikan tadi, dia bisa membaca keterkaitan dua-duanya. Nah, nanti bagaimana kalau soal yang gampang ternyata orang yang intelijensinya tinggi kok salah. Nah, ini ada apa? Kemudian kalau soalnya sulit, kenapa orang yang dari sejak awal dideteksi, ada deteksinya ya, dia intelijensinya kurang, tapi kenapa betul di soal-soal yang susah? Nah, jangan-jangan ada cheating di sini. Nah, itu bisa dideteksi juga, ada cheating di situ, ada mungkin nanti kalau bisa analisis lebih jauh, dilihat tempat duduknya, sebelahnya siapa, depannya siapa. Nah, kan ada nomornya ya, misalkan 10 responden mengerjakan soal dengan tingkat kesulitan berbeda, 10 soal. Nah, duduknya mana? Ternyata nanti bisa juga penelitian seperti itu, pakai CCTV, tapi nggak diketahui, ternyata memang cheating ini. Nah, RAS model bisa mengetahui seperti itu, duduknya dekat-dekat dengan siapa, dilihat urutannya, oh ternyata sebelahnya kanan dia itu, kalau orang dulu kan posisi menentukan prestasi gitu ya. Nah, cedake cah pinter ya, bijine melu apik gitu kan. Itu bisa dideteksi oleh map ya. Nanti ada petanya namanya variabel map yang bisa mengukur itu semuanya. Soal-soal mana yang ternyata itu lebih sulit daripada yang lain. Nah, ini yang saya gunakan di riset disertasi saya, mengukur digital kompetensi mahasiswa pre-service teacher di Muhammadiyah begitu ya. Mana-mana skill-skill yang ternyata masih sebagian besar pre-service di Indonesia itu masih belum mampu gitu, belum mampu di situ. Ada kesulitan di mana? Yang saya tahu kemarin tentang coding, cyber security, sama bukan, saya lupa ya, troubleshooting kalau nggak salah. Contohnya itu. Nah, ini saya mungkin sekelas saja ini karena nanti jadi kepanjangan. Tadi kan saya sampaikan bahwa pendekatan psikometri itu adalah CTT dan IRT ini ya. Dua hal yang dibahas ini. Bukan berarti CTT nggak berguna ya. Bukan berarti nggak seperti itu. Tapi untuk yang lebih simpel, sederhana, membutuhkan jawaban cepat, CTT masih layak untuk digunakan. Sementara kalau ingin yang kompleks, kalau IRT ini memang mungkin kalau di matematika apa ya Pak Novel, statistika lanjut begitu ya. Kurang lebih seperti itulah. IRT ini, RAS ini statistika lanjut. Nah, memang butuh nakniknya itu banyak yang dipelajari, detail-detailnya lebih banyak lagi. Statistik biasa aja buat kami yang biologi ini kadang-kadang
mumet ya, apalagi yang lanjut begitu ya. Terus terang saya masuk biologi dulu karena tidak begitu bisa matematika gitu. Ya ini contoh ada bercanda gitu ya. Nah ini kemudian ini ada contoh-contoh ya. Ini saya ambil dari bukunya Enrich. Besok insya Allah ke sini ke Indonesia. Classical test theory ini pengukurannya tunggal ya. Kemudian kalau yang item repository dia banyak fitur parameter yang diukur tuh banyak. Jadi ini nanti kelebihannya RAS bisa situ. Bapak Ibu kalau menggunakan RAS dengan data yang sama aja itu bisa menghasilkan banyak paper yang beda-beda dari sudut pandang beda-beda. Nanti kita sampaikan. Satu dataset aja. Ini saya satu dataset yang kemarin tuh bisa yang baru saya bisa ya itu baru 3 gitu. Itu tuh sebenarnya sudah susah ya. Tapi artinya saya masih bisa menemukan lagi, peluangnya masih banyak nih. Diambil dari sisi ini, sisi ini, sisi ini, sisi ini, sisi ini, masih banyak yang bisa dieksplor dari satu dataset tunggal. Ya. Nah, itu sama seperti penelitian di komputer yang saya rasakan di sini tuh dataset itu sebenarnya kan diumbar bebas ya di GitHub, di mana bisa di-download untuk big data itu kan sebenarnya datasetnya sama, cuman pelatihan trainingnya dari sudut pandang mana bisa jadi karya yang banyak begitu. Nah ini kelebihannya RAS mungkin di situ. Nah, tadi juga mungkin agak percepat saja ya. Ini kalau classical test theory nggak ada RAS modelnya, sementara yang ini iya. Kemudian invariannya tidak mengadopsi uji invarian, sementara itu ada nanti namanya differential item functioning. Itu mendeteksi item-item mana yang bikin bias. Kalau contoh yang paling gampang, saya sering mengutip Pak Bambang Sumintono begitu ya. Kalau soalnya soal tentang Borobudur gitu, atau mungkin jangan Borobudur lah, yang orang-orang Jawa Tengah misalkan tahu ya, tentang Candi Kalasan diujikan untuk siswa yang di apa namanya Makassar. Apa itu Kalasan? Itu kan nggak tahu mereka. Apa Ki Kalasan Ki gitu kan? Nggak tahu mereka apa itu Kalasan. Itu soal itu bias. Atau mungkin misalkan pernyataan ya, apa pernyataan-pernyataan di Likert. Saya adalah orang yang tidak mudah menangis. Itu bias. Kenapa? Kalau untuk perempuan mungkin ia bisa jawabannya mungkin iya. Sementara untuk laki-laki itu menguntungkan buat laki-laki karena laki-laki sebagian besar ya itu tidak mudah menangis. Jadi jawabannya nanti menguntungkan laki-laki itu soalnya. Misalkan itu bias gender ya, ada bias lokasi, bias gender. Nah, itu dideteksi oleh differential item functioning ini di AF. Itu ada varietas di WinStep nanti ada seperti itu. Ya, dan itu bagian dari permodelan RAS gitu ya. Nah, ini juga RAS modelnya tadi melibatkan karakteristik item dan respon individu. Jadi interaksi antara item dan individu ini yang menjadi kelebihannya RAS. Nah, nanti kita bahas. Nah ini saya dikit keterbatasan atau malah mungkin kelemahan ya tes teori klasik. Ya. Tes psikometri ini membolehkan apa tes teori klasik itu adalah psikometri. Bagian psikometri membolehkan Anda untuk melakukan prediksi tentang hasil satu tes dengan mempertimbangkan parameter seperti kemampuan orang yang melakukan tes. Wah ini tingkat kesulitan soal itu masih ada ya, tapi dia belum sampai mengetes interaksinya tadi. Nah, soal yang gampang, kenapa orang-orang yang intelijensinya tinggi itu nanti ada petanya, kok salah ngerjakannya? Ada apa ini? Nah, apakah ini bisa berulang ini? Atau jangan-jangan terjadi miskonsepsi dalam pembelajarannya sebelumnya? Nah, nanti bisa ke penelitian berikutnya apa mendeteksi miskonsepsi apa yang diajarkan lokal mungkin di daerah itu. Ya, mungkin teman-teman yang fokus ke miskonsepsi materi itu bisa berawal dari sini begitu. Nah, keterbatasannya skor mentah itu bukanlah hasil pengukuran. Lebih tepatnya skor mentah adalah jumlah jawaban benar dari soal yang dikerjakan siswa. Seperti saya sampaikan tadi ya, soalnya 10, salah 5, ya 5. Ya. Salah 1, 9. Padahal nggak bisa seperti itu kan. Itu kasihan siswa yang benar-benar ngerjakan sama yang nebak gitu. Kalau yang intelijensia kurang, misalkan dari sisi ini, dia kita nggak bilang intelijensia kurang ya. Artinya untuk materi itu dia kurang menguasai, kok betul di soal-soal yang susah itu. Jangan-jangan guessing dia, jangan-jangan dia nebak itu. Pilihan ganda kan hitung benik itu ya, bisa jawaban seperti itu. Kita lihat tes lagi, tes berikutnya apakah konsistensinya bagaimana. Bisa dilihat nanti petanya itu. Bisa ada variable map, bisa dilihat petanya ada subjek nomor sekian, datanya lengkap itu, ada demografinya juga. Nanti kita bisa latihan di WinStep. Bisa kelihatan, anak ini kok selalu benar di sini. Atau ini benar, ini salah, oh berarti ini nggak konsisten. Di soal yang susah ini, pas tes pertama dia benar, tes berikutnya salah, tes berikutnya salah lagi. Oh berarti yang pertama kemungkinan dia nebak benar. Nah, ada yang anak-anak intelijensia tinggi jawabnya untuk soal-soal tinggi baik,
Nah, ini nanti bisa kita lihat ternyata kita juga bisa prediksi anak-anak ini yang intelijensia tinggi ini kita kelompokkan. Nah, itu di riset saya untuk tesis disertasi. Nah, itu kita coba dari sampel 1.400 tadi itu kita kelompokkan ini. Bisa kita lihat di ini di lokasi mana, kampusnya Muhammadiyah mana, materi-materi apa yang dia bisa, ada yang golongan level intelijensia tinggi untuk digital kompetensi. Ya kemarin kita temukan yang bagus-bagus ininya sebagian besar dari jurusan-jurusan IPA dan vokasional ya, yang teknik-teknik itu. Ya iyalah mereka ya kan itu bisa kita baca ya dari demografinya. Lah iyalah dia bagus di IT, jurusannya memang anak-anak teknik misalnya gitu ya. Pendidikan PTI misalnya gitu. Ya jelas bagus karena memang itu sehari-harinya itu. Kita lihat juga dari jurusan bahasa bagaimana. Ternyata di komponen tertentu dia bagus tapi ada kurang yang di sini misalkan. Nah, kuantitasnya juga lemah. Kemudian skor mentah yang biasanya kita hitung benar salah tadi itu kurang menjelaskan tingkat kesulitan soal. Dan juga persentase jawaban yang benar tidak selalu bersifat linear. Seperti tadi ya, sebuah tes yang linear, siswa yang memiliki skor 15, skala 0 sampai 1 selalu memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibanding yang memiliki skor 0. Namun, secara empirik terkadang keduanya kemungkinan memiliki kemampuan yang sama. Jadi, range tadi ya data yang kalau termometer tadi kan jelas ya, atau mistar 20 derajat Celcius ini 40. Jelas ini dua kalinya 40 ini. Sementara kalau skor jawaban gini, skornya 15, skor nilai mentah ya. Soalnya 100 soal nih, dia jawab skornya 15. Yang satunya skornya 10. Apakah ini yang 15 pasti lebih baik dari 10? Belum tentu juga. Belum tentu kan? Nah, bisa jadi di soal-soal yang gampang memang yang 10 ini salah. Sementara yang 15 dia masih bisa benar begitu. Nah, ini kan contohnya tidak bisa dibandingkan. Apakah yang nilainya 60 pasti lebih pintar daripada yang nilainya 50? Belum tentu juga. Karena jaraknya itu nggak jelas gitu ya, nggak bisa jelas pengukuran dengan skor mentah ini, skor mentah yang skor kita gunakan misalkan untuk soal benar salah, skornya benar sekian salah sekian itu kan belum bisa gitu ya. Nah itu yang menjadi pemikirannya CTT nanti, sorry IRT nanti ini kok nggak mau ini. Nah ini prinsip-prinsip kelas model, kita masuk aja langsung kelas modelnya. Mungkin saya udah terlalu lama nih, berapa menit ini saya bilang. Sudah hampir ini ya setengah jam. Oke, saya percepat aja. Nah ini RAS model ini prinsipnya menggunakan IRT tadi, item response theory, yang dapat secara memuaskan menjelaskan berbagai hal yang berhubungan dengan pengukuran dan hasil ujian. Dan ketika ini ditemukan, orang-orang yang dulu waktu itu masih pesimis bahwa ilmu sosial bisa menghasilkan analisis kuantitatif sebaik ilmu eksakta itu mulai terjawab begitu. Kami juga punya ini alat ukur yang bisa setara dengan pengukuran di fisika. Nah, nanti ada Mr. Logit namanya ya. Mr. Logit itu satuannya RAS ini logit nanti, logaritmic out unit ya. Itu yang saya tahu. Nanti kalau matematikanya mungkin Pak Noval bisa lebih menjelaskan. Tapi yang jelas satuannya dia logit karena dia probability gitu. Nah, saya nggak sampaikan di sini. Nanti kalau saya sampaikan malah panjang dan kalau ditanya saya nggak bisa jawab karena itu logaritmik ya, logaritma nanti mungkin bisa ditambahkan lah bagaimana sistem di logaritma itu. Intinya dengan menggunakan transformasi data ini, jadi diolah dulu dengan model di RAS, dengan formula di RAS ya, rumusnya RAS itu yang logaritmik itu, data yang tadi mentah itu skala ordinal itu menjadi interval, dia diubah menjadi interval dengan logit ini, satuannya logit, dia menjadi interval. Ketika dia interval, artinya bisa dibandingkan ini sekarang mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah dengan skala interval. Sementara kalau yang pertama tadi, yang ordinal tadi kan nggak bisa. Likert itu nggak boleh ditambahkan langsung. Yang 5 pasti sangat setuju, pasti sangat bisa, belum tentu juga. Nggak bisa seperti itu. Kalau misalkan pernyataan, saya mampu mengerjakan soal statistik dalam 5 menit tanpa kesulitan. Sangat tidak setuju atau sangat setuju. Itu nggak bisa langsung angka 1 itu ditambahkan, jumlahnya berapa di rata-rata itu nggak boleh seperti itu. Karena dia nilai mentah. Jarak antara 1, 2, 3, 4, 5 setuju dengan tidak setuju itu tidak jelas berapa. Hitungan angkanya nggak bisa, nggak sama gitu antara tidak setuju sampai sangat setuju kan hanya 1 ya. Sementara dari netral ke tidak setuju hanya 1 juga. Netral ke sangat tidak setuju 2. Kan 5 ya, Likert itu 5. Netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Yang ke kanan, setuju, sangat setuju sekali misalnya gitu. Itu nggak bisa, itu sama dengan 1 dan 1. Nggak bisa seperti itu. Nah, tidak secepat itu Ferguson ya kan. Nah, jadi harus diubah ke skala yang interval. Memang ada yang teman-teman yang masih
mempertahankan klasikal itu, ya ini kan asumsi saja, diasumsikan 1 ke 2 itu setara lah. Nah, ada yang bilang segitu, tapi ya silahkan, itu kan masing-masing ya. Tapi menurut guru saya Pak Bambang Sumintono bilang yang bisa menembus zona-zona top itu yang pakai RAS itu, yang pakai klasikal itu agak mulai ditinggalkan begitu oleh reviewer. Nah, yang masa depannya ini ya RAS ini, karena dia mulai bisa sejajar dengan pengukuran eksakta begitu ya. Nah, ini kelebihannya RAS, satu, mengembalikan data sesuai kondisi alamiahnya. Ya, persepsi yang bersifat kontinu tadi. Opsi 2 sampai 7 ini Likert itu kan ada yang sampai 7 ya. Tahu saya ada yang sampai 7 tuh. Ternyata ini dari riset di si Likert ini bahwa manusia tuh sulit membedakan lebih dari 7 pilihan. Dulu itu sampai 100, skala 1 sampai 100 kepuasan. Susah kan, skala 35 sama 45 itu seberapa puas kan? Anda kan bingung itu. Sementara akhirnya yang mudah itu 2 itu dikotomi tadi ya, ya dan tidak, betul salah itu masih bisa otak manusia membedakan. Ya, orang-orang yang sudah balik itu kan membedakan baik dan buruk ya, itu kan benar dan salah itu. Sementara untuk range-nya Likert bisa sampai 7 pilihan, tapi umumnya 5 ya, umumnya 5. Ada juga yang pakai 3, tapi itu masih masuk range. Ternyata otak manusia itu maksimum ya, untuk sementara ini penelitiannya sampai seperti itu. Maksimum itu 7 pilihan gradasi tadi itu. Itu masih bisa dipahami oleh otak manusia. Sementara kalau lebih dari itu, manusia sudah mulai kesulitan membedakan rasanya enak, sangat tidak enak, biasa saja, enak sekali, sangat enak sekali, enak sekali. Wah, itu kan semakin panjang itu semakin sulit itu. Nah, ini yang dipakai Likert. Kemudian RAS model ini juga mengatasi kelemahan skor mentah tadi. Hasilnya skor murni karena satuannya nilai logit. Kemudian mengatasi masalah interval tadi dengan logaritma odds ratio atau logit tadi ya. Juga bisa mengatasi data hilang dengan trend respons subjek. Jadi di RAS ini ada hitungannya nanti supaya misalkan ada orang responden yang tidak suka ngisi itu ya. Malas ngisinya. Ngisinya asal aja. 5 semua tuh. Itu nanti bisa dideteksi dengan ini outlier ini, outlier. Kemudian ada juga yang nggak mau ngisi, diisi cuman dari kuesioner 20 yang diisi cuman 12 itu. Nah, nanti bolong-bolong itu akan bisa diisi berdasarkan tren respon ya. Responnya yang lain sebagaimana dia bisa diisi berdasarkan trennya. Dia kayak mesin learning tuh ya, belajar kalau ada yang belum genap dia genapi. Karena berdasarkan trennya yang jawaban ini dengan kemampuan yang seperti ini jawabannya Likert-nya setuju. Nah, misalnya gitu. Contohnya gitu. Dia bisa diisi dengan yang kosong ini sudah diisi oleh RAS model. Dan juga tidak tergantung dari sampel yang digunakan. Maksudnya apa? Dengan ketika reliabilitasnya tinggi, dia nggak masalah mau dipakai dimanapun, karena sudah sejak awal dideteksi mana yang bias, mana yang ini enggak. Nah, kemudian diperbaiki instrumennya. Ketika nanti digunakan di banyak tempat berbeda-beda, insya Allah reliabilitasnya itu tidak terlalu jomplang begitu ya. Nah, oke. Nah, ini contohnya penerapannya. Ini sekarang penerapannya saja, penerapan RAS model di identifikasi dimensionalitas. Apa itu dimensionalitas? Unidimensional adalah ukuran yang mengevaluasi apakah instrumen yang dikembangkan mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh RAS. Contohnya ada raw variance gitu ya. Kemudian sudah agak lama ini saya. Ada ini tadi deteksi bias pengukuran. Dengan ini di WinStep ada Bapak Ibu atau di MiniStep nanti. Nanti bisa kelihatan mana soal-soal itu yang bias gitu ya. Bukan soal, instrumen item atau butir item yang bias karena jawabannya ini sebagian besar menjawabnya itu tidak konsisten begitu. Nah, kemungkinan ini bias. Nanti bisa di apa namanya di drop instrumen yang ini terlalu banyak atau terlalu sedikit, ini dihilangkan bisa jomplang bisa kelihatannya. Kemudian ini namanya di IF tadi differential item functioning. Ada juga deteksi bias individu. Ya, yang tidak konsisten itu bisa nanti kelihatan di situ. Individu-individu yang jawabnya ngasal, jawab kuesioner sak maunya aja, diisi 5 semua, diisi 1 semua, karena udah malas gitu ngisinya ya. Itu nanti dideteksi sebagai outlier bisa kelihatan dan bisa di drop. Nah, kemudian adalah ini DPF ya, differential person functioning. Oke, bahkan juga bisa mendeteksi jawaban yang muncul dari kecurangan. Nah, ini kelebihannya tadi itu. Mana yang guessing, mana yang cheating itu bisa diprediksi ini, kurang lebih bisa dilihat itu.
Nah, nanti otomatis perlu riset atau observasi berikutnya ya. Tapi yang jelas dari sini sudah mulai kelihatan. Bahkan dulu saya ingat pertama kali ketika Pak Bambang Sumintono tuh datang waktu itu ke UNJ ya, ngisi seminar ini, workshop ini, saya yang jemput dari bandara itu. Saya nanyakan sambil kesempatan kan ngobrol, saya tanya-tanya, bahkan beliau berani nih menantang UN waktu itu ya. Kalau saya diberikan akses ke UN, saya bisa analisis nih. Insya Allah bisa bagaimana tentang ras ini ya. Soal-soal yang bias mana, yang ini ada kecurangan di mana, yang ini itu sudah bisa dibaca itu dalam sekali tabel apa namanya variable map. Nah, ini yang disebut variable map tadi Bapak Ibu. Yang di sebelah kiri ini person, yang di sebelah kanan ini item. Ya, ini sudah dilihat di sini. Ini apa yang di depan ini nomor input ya. Ini nomor dia responden nomor 57. L itu mewakili laki-laki mungkin ya. Kalau N saya lupa ini dulu apa ya. Oh, ini riset saya dulu ini tentang pemetaan skill guru IPA ini. Saya lupa ini udah lama ini. 2021 ya. Saya agak lupa ini dulu apa. Tapi yang jelas ini dua yang depan ini inputnya, ini demografinya sebenarnya nggak cuma dua ya, jadi 5. Saya biasanya pakai 4 atau 5 begitu ya. Ada demografinya tuh jenis kelamin, lokasi tinggal, kemudian kalau mahasiswa ya dia tuh di semester berapa atau tahun keberapa kuliah, itu nanti bisa kita baca skillnya dia. Ini ada orang-orang tertentu yang sangat intelijensinya tinggi itu. Dia berdasarkan interaksi dengan item itu tuh tinggi sekali. Ya memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Nah, nanti ada batas-batasnya ini, ada garis di sini, garis di sini, garis di sini yang membuat levelnya. Nah, di sebelah kanan ini itemnya. Itemnya misalkan kalau saya kemarin tentang digital kompetensi ya, misalkan skill-skill kompetensi apa yang di digital itu ada safety, ada troubleshooting, ada kolaborasi dan sebagainya. Ternyata item-item kolaborasi nah, itu dipandang oleh responden sulit misalkan. Atau item-item tentang cyber security, safety ya, keamanan itu banyak yang nggak paham itu. Sehingga dia ada di bawah semua, di bawah. Nah, di sini nih item-item yang gampang semakin ke atas itu yang susah. Nanti bisa kita kelompokkan, dibuat garis begini. Berarti yang item nomor 18, 22, 11, 14, 20, 34 dan 9 ini adalah item-item yang dipandang sebagian besar ini sebenarnya menengah ya, bukan sulit. Nanti kalau sulit ada di sini. Tapi ini menengah nih ya, menengah ke bawah, paling bawah gitu. Jadi nggak sulit untuk guru-guru MIPA ini untuk mengerjakan soal-soal tersebut misalkan itu. Nah, ini bisa dari peta ini bisa kelihatan ya Pak Ibu. Nanti juga ada peta yang lain sebenarnya. Tapi yang nggak sampaikan semuanya. Intinya itu bisa dilakukan juga untuk pengembangan instrumen pendek. Instrumen pendek maksudnya apa? Kadang-kadang kita kadang malas ya kalau misalkan silakan isi cukup 20 menit saja. Wah, kok 20 menit ngisi kuesioner itu rasanya wah, malas itu kan. Apalagi buat karyawan yang sedang bekerja baru susah-susahnya ya kan itu kan di sosmed itu kan hidup baru susah-susahnya suruh ngisi kuesioner 100 butir. Ya, malas banget kan. Mungkin buat pembuat instrumennya senang-senang aja itu. Tugasnya perintahnya selesai. Tapi yang ngisi kan kemelekeran itu ngisi 100 butir. 30 aja udah banyak yang ngisi asal itu kemarin saya mahasiswa itu ngisi asal gitu ya. 36 padahal. Apalagi kalau 50, apalagi sampai tulis waktu mengisi hanya 20 menit. 20 menit ngisi itu kan males banget. Nah, ini bisa dengan ras ini kita bisa saring ekstrak lagi mana instrumen-instrumen yang paling penting, yang paling valid, yang paling mewakili variabel, dan itu ada pilot project biasanya, pilot test dulu, bukan pilot project, pilot test untuk mengetahui misalkan untuk 100 orang dulu gitu ya. Kita lihat nanti kan bisa kelihatan tuh nanti mana-mana instrumen yang penting, mana yang enggak, dikurangi sedikit karena target kita adalah misalkan tadi karyawan bekerja, penumpang yang menunggu bis, atau apa ya, yang orang itu nggak punya waktu panjang untuk ngisi kuesioner. Nah, itu bisa kita ekstrak ke instrumen atau yang paling penting. Kemudian ada skala peringkat, rating scale ini yang disebutkan oleh Enrich tadi, David Enrich. Ini untuk memverifikasi rating atau peringkat yang diberikan itu membingungkan atau enggak bagi responden. Itu bisa dibaca nanti dengan membandingkan antara yang empirical dan model. Ya, chi-square ya kalau di ini kan membandingkan antara model dan reality dan model yang ideal begitu ya. Kemudian bisa memberikan asumsi peringkat ya, ini tadi sudah ya. Unreached threshold itu adalah rata-rata observed average dan unreached threshold yang menunjukkan ketepatan pilihan yang diberikan oleh responden. Nanti dia bisa menyaring ini. Apakah item ini itu membingungkan enggak buat responden itu. Bisa dilihat dari peta tadi ya. Dan ini berikutnya ini sebenarnya ada 2 software yang besar di RAS itu ada namanya
WinStep atau MiniStep, ada juga MiniFAC atau WinFAC facet ya. Facet ini penemunya namanya Linacre itu yang sering di ini Mike Linacre, macamnya gimana ya? Linacre apa Linacre itu namanya manggilnya. Ini menentukan relasi antar rater. Jadi RAS ini juga bisa mengukur konsistensi rater. Rater tuh begini misalnya Bu ya. Ada yang loncat indah itu ya, loncat indah kan sih jebyur. Nanti ada jurinya 4 ngasih angka 9, 10, 8, 7. Nah, itu diukur juga dengan ini. Dengan RAS itu bisa mengukur itu konsistensi dari rater. Biasanya juga bisa dipakai di micro teaching. Misalkan penilaian micro teaching penilaiannya ada 4 gitu ya. Kan sudah ada kolom ini ya apa namanya petunjuknya. Kalau skor sekian itu yang begini. Kalau performanya begini skornya sekian, performanya sekian sama ini. Nah, nanti setelah di briefing itu kan rater menilai kan. Nilai itu nanti dengan RAS ini bisa dideteksi apakah rater mana, penilai mana yang itu nggak konsisten. Dengan nilainya, dengan yang harus dibuat dengan jawabannya. Nah, itu bisa didata dengan ini. Tapi ini kita nggak bahas sekarang. Softwarenya beda soalnya. Nah, saya kira itu Bapak Ibu cukup dari saya. Mohon maaf kalau terlalu panjang begitu ya. Karena ini baru secuil ya yang saya tahu begitu dari RAS ini sesungguhnya sangat luas begitu. Tapi sebenarnya satu yang membuat saya bersemangat untuk ini Bapak Ibu itu tadi itu satu dataset itu bisa jadi penelitian banyak gitu. Jadi artikel banyak, jadi publikasi banyak karena dia bisa dipandang dari berbagai sisi dan RAS itu mendukung untuk itu gitu ya. Macam-macam yang saya sampaikan itu. Paling enggak setidaknya ada 6 satu dataset sudah jadi 6 gitu. Ya, saya kira cukup dari saya. Saya kembalikan ke Pak Noval. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Iki rung dikon takon wis ana sing takon nggih Pak Lutfi. Pak Khalid. Al-Mukarram Dr. itu. Muhammad. Al-Mukarram Dr. Muhammad Nur Khalid enggak? Wis maam sampun urung maam nggih. Nggih. Itu yang akunnya atas nama Ibu Fitri itu kalau sama saya kok sensi ya. Tuh. Mesti kayak gitu. Nggih. Saya oke mohon izin. Tuh kan, pon. Nggih, mohon izin Pak Lutfi. Kalau off cam nggak boleh bagus tanya, sekali. Pak. Kalau off cam nggak boleh tanya. Harus dengan ini ya off cam malah akunnya suwe dhewe. On cam. Ayo, Ya on ngerti cam, lah. on cam. Nggih, maaf sebentar Pak. Eh, Oke, Aku oke. wis nganti kelambenan On nggih. cam, nggih, siap. Pak Lutfi, Nggih, Pak Khalid. ini terus terang saya baru memahami RAS ini dari panjenengan. Sangat menarik sekali dan mohon nanti referensi-referensinya barangkali dapat dijadikan satu folder di Gmail nopo pripun, mohon dapat di-share termasuk ini kita Pak buku-bukunya itu bagus banget. Nggak tahu kapan nanti yang mau membaca, pokoknya kalau sudah punya itu kan wayah-wayah butuh bisa dibuka. Ngoten matur suwun. Nyicil ayam. Siap. Gitu. Oh, Itu, itu Pak. saran. Tak arep tak. Oh, saran. Oke. Saya tiba deg-degan ini, Oh. waduh, ditanya dosen Iya. matematika ini, deg-degan saya tadi. Niku Terima kasih pancen Pak. Insyaallah Pak sok Khalid. aneh-aneh ngoten niku Kaprodi matematika. Pun kula tak malih nggih mboten usah utur nggih. Matur suwun nggih, pun nggak usah utur, matur suwun nggih. Pak Fahmi di meja masih ada obatnya. Nggih, suwun. Nggih, Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Fahmi, mungkin mau di-compare sama si Bisem. Atau Saya kan tadi agak ngikuti yang terakhir-terakhir. Saya nggak tahu yang tengah-tengah tadi pas ada keluar. Yang terakhir-terakhir kemudian saya ngikuti ini apakah fokus pada pengujian instrumen atau seperti apa Pak Lutfi? Apakah bisa kemudian prediction juga RAS model itu ataukah memang ini memang sebuah alat yang memang maybe lebih advance untuk uji instrumen sehingga orang akan lebih percaya pada instrumen yang akan kita hasilkan sehingga bisa lebih langsung bisa digunakan dalam praktisi atau seperti apa? Iya, Itu aja sih. Saya juga mau nanya itu tadi. Oke, Pak Lutfi, monggo Pak Lutfi. Itu juga pertanyaan saya dulu Pak Fahmi ketika belajar awal-awal ini ya. Namanya pemula kan dulu wis iso sithik nggarap wis iso gitu. Saya dulu mikirnya gitu. Lama-lama kok bosen, kok cuman gini aja, ini cuman bahasa apa ini instrumen kayak gini. Apa hebatnya gitu waktu itu gitu. Tapi begitu ya my PhD journey ini saya kemudian berhadapan dengan
machine learning, berhadapan dengan artificial intelligence yang itu juga menuntut data statistik begitu ya. Saya menemukan suatu namanya tren riset baru yang namanya XAI, explicable atau explainable AI gitu. Ketika orang-orang mulai mempertanyakan apa sih yang dilakukan oleh AI ini di belakang layar, kok dia bisa begini, dia bisa begitu begitu ya. Terutama setelah maraknya ChatGPT ini, orang mulai tanya kok bisa gitu sih ini. Nah, kok bisa secepat itu? Nah, itu kan orang yang ingin tahu nih. Ternyata di tesis saya, semoga besok lolos itu ya di Venn. Saya pakai RAS ini untuk data preprocessing gitu sebelum masuk ke machine learning. Saya menunjukkan betapa kita harus bisa menjelaskan kepada khalayak gitu ya. Apa data mereka itu diapain sama kita itu. Nah, di RAS ini bisa menjelaskan. Dari instrumen kuesioner terutama ya. Itu bisa menjelaskan ini bias atau enggak. Kemudian saya bisa mencari mapping potensi tadi dari situ, Pak. Dulu awalnya memang di RAS ini di bukunya enggak bukan istilahnya cuma hanya ini loh variable map menunjukkan responden atau person yang level intelijensi tinggi, dia tuh bisa mengerjakan dengan ini, jadi dia punya anunya tinggi apa skillnya untuk mengerjakan itu tinggi. Kemudian dia ada item-item yang susah di mana. Saya pikir waktu itu hanya ya udah menjelaskan dia so what gitu kan. Ternyata bisa dibikin map itu, dibikin mapping. Kita bikin map dan itu kemarin yang saya coba publish di Elsevier itu yang data in brief itu, editornya sampai bilang ini maaf kami nggak ada reviewernya untuk yang ini. Anda bisa nggak? Kami dari lama itu, kenapa nggak segera dikasih keputusan tuh saya? Kenapa lama sekali ini? Biasanya kan cepat, katanya teman-teman data in brief kan cepat ya. Ternyata enggak. Beliau bilang ini baru buat kami ini apa ya? Kami belum ada ahlinya untuk ini gitu katanya gitu. Ini seperti itu ya jawabannya editornya itu. Terus alhamdulillah saya dibantu Pak Bambang Sumintono. Kita sampai tektokan email tuh sama editornya itu karena akhirnya jelaskan Pak Bambang ini. Artinya banyak sekali tergantung kita nanti. Semakin kita pelajari ternyata ada titik-titik di mana instrumen ini bisa dilihat dari berbagai sisi. Hasil dari RAS ini tadi bisa dilihat berbagai sisi. Tadi yang saya sampaikan di sini ya, maaf tadi mana balik. Ini kok nggak bisa balik. Ya, memang jawabannya iya. Lebih ke instrumen. Jawabannya iya. Kemarin juga saya tanyakan tuh Pak Bambang Sumintono. Ini yang lain apa sih Pak? Bisa nggak untuk ini gitu. Katanya beliau, oh enggak Mas, kita terbatas memang untuk instrumen. Tapi dari situ, ya saya juga mencoba masukkan ini. Saya masukkan hasil logit tadi ke machine learning. Ternyata bisa juga gitu. Hasil logit tadi kalau saya beri contoh gambarnya ada di mana tadi? Ini balik. Ya, misalkan ini Pak. Logit measurement. Ini bukan yang ini. Nah, ini contoh bukan. Nah, ini contohnya nih. Ini kan item statistik dan person statistics ya. Ini person dan item. Item ini nanti yang dilihat ini. Ini kalau dimasukkan ke SPSS pun bisa. Nanti jadi kan saya tadi sampaikan ya, di penelitian kuantitatif yang empirik tadi itu ada dua hal, instrumennya dan analisis statistiknya begitu. Analisis statistiknya. Nah, ini tuh sebelum ke statistik mau masukkan ke mungkin ke SEM dan sebagainya. Tapi yang penting dimasukkan bukan nilai mentah, Pak. Intinya itu, yang bukan nilai mentah. Dia minta nilainya seperti nanti, yang ini, CMLA measure ini. Nah, ini nanti yang dipakai. Ini hasil skornya ini. Jadi ini respondennya ya, responden nomor 18, nomor 22, nomor 9, nomor 14 dan sebagainya. Kita 70 responden ya. Ya benar ya, 70 responden. Dan ini measure ini logit. Ini logit itu yang ini. Dia bisa diurutkan kan? Bisa diurutkan. Ini belum tentu nilainya yang ini paling tinggi belum tentu loh ya. Maksudnya nilai mentahnya tadi mungkin skornya dia cuman mungkin dia cuma 69. Yang ini mungkin 75. Tapi kenapa dia di bawah? Karena tadi itu analisis interaksi tadi. Dia menganalisis interaksinya. Kok ternyata dia di jawaban-jawaban yang gampang kok malah salah, di jawaban-jawaban yang susah kok malah betul. Itu poinnya bisa jadi lebih tinggi. Apa logiknya, nilai logiknya lebih tinggi daripada yang jawabnya betul banyak, skornya mentah banyak, tetapi dia jawab di soal-soal gampang aja. Soal susah dia salah. Mungkin skornya mentah tinggi dia. Skor total keseluruhannya katakanlah dari 75 atau 80. Sementara yang satunya nilainya mungkin di bawahnya 72, 73, tapi dia menjawab di soal-soal yang dideteksi sebagai tingkat kesulitan tinggi karena yang lain menjawab itu juga susah. Si RAS ini model ini mendeteksi ini ada soal yang sebagian besar responden itu nggak bisa jawab.
atau jawabnya konsistensinya rendah. Jadi dia menganggap ini sulit. Tapi kok ada person-person tertentu yang jawab ini betul, jawab ini bagus. Jawabannya kalau Likert ya sangat setuju. Dia bisa begitu. Nanti ini kompleks nanti ya, jadi bisa kompleks gitu. Jadinya dia ditempatkan di ranking yang tinggi. Nah ini nilai murni tadi yang saya bilang, bukan nilai mentah lagi, tapi nilai murni. Dari sini silakan mau diolah apapun. Ya, berawal dari instrumen yang tepat, instrumen yang baik, hasil resultnya baik, dimasukkan manapun bisa Pak Fahmi. Mau Pak Fahmi masukkan mungkin ke SEM, saya nggak begitu paham SEM ya. Masukkan ke SEM untuk variabelnya, atau masukkan ke SPSS atau release style ke AMOS, mau dibahas untuk tentang apapun, yang penting yang dimasukkan ini. Itu yang diajarkan Pak Bambang, saya ingat itu. Yang penting dimasukkan ini, Mas. Kalau masalah mau dimasukkan kemana itu bebas. Bahkan kemarin ketika saya masuk Pak Bambang, ini saya masukkan machine learning bagaimana? Saya nggak paham machine learning, Mas. Tapi yang jelas prinsipnya itu tadi. Ketika dia sudah jadi nilai murni, bukan lagi nilai mentah. Dia ini logit, satuannya kan logit tadi ya, logarithmic odd unit tadi itu ya, log atau logit tadi, itu sudah nilai murni. Artinya dari berbagai interaksi tadi, si ras ini memutuskan ini yang level tinggi, ini yang level berapa, bawahnya, seperti itu Pak. Nah, jadi gitu ya Pak jawabannya. Memang jawabannya iya, jawabannya betul, ini hanya untuk item. Saya dulu juga nanyakan itu ketika Pak Yasir publikasi yang ras itu ya. Saya tanyakan Pak, ini apakah bisa untuk yang lain itu ya? Ya jawabannya ya ini untuk instrumen, ya benar ini untuk instrumen. Tapi hasil dari instrumen itu, resultnya yang logit itu bisa dimasukkan ke berbagai macam analisis yang macam-macam. Bisa miskonsepsi, bisa tentang tingkat kesulitan soal, bisa tentang skill tadi itu, bisa memetakan mana skill-skill yang itu sulit karena itu bisa dipecah lagi nih Pak. Saya kemarin baru ditunjukkan Pak Bambang Sumintono ada paper-paper tertentu. Ini perlu saya tunjukkan nggak ya? Di mana? Tunjukkan aja Pak, tunjukkan. Iya, sebentar saya. Karena kalau di tempatnya Pak Fahmi ada CFA, tempat saya tuh ada EFA. Jadi kita bisa, jadi kayaknya bisa di-compare nih antara RAS, EFA sama CFA. Gitu ya Pak Fahmi? Kalau ini sebentar saya buka bagaimana ya. Nah ini nih, semoga betul. Saya di kampus loh Pak Noval. Nah, ini contohnya, saya share screen. Paham. Ketika brokoli ngerti gue itu, brokoli ngerti. Kan di sini ada Bu Widi juga yang laporan bareng Bu Widi juga, saya di kampus. Oh iya. Itu sebenarnya sudah tahu, tapi pura-pura tanya aja, sekalian ngetes kayaknya. Iya. Oke, ini contohnya yang ini dari Malaysia juga, yang Pak Bambang Sumintono juga. Ini menjadi panduan saya kemarin untuk jadi dia membahasnya nanti dipecah-pecah lagi. Ini kan tentang tacit knowledge ya. Tacit knowledge itu knowledge management, ini di knowledge management di dalam sebuah institusi begitu. Nah, ini yang masuk. Saya mungkin kurang begitu memahami CFA ya, mungkin nanti bisa dijelaskan Pak, CFA itu yang bagaimana, siapa tahu nanti bisa ada linknya ke sana gitu ya. Nah ini contohnya yang difficulty, jadi dia kuesioner ke Navy ya, Navy itu apa, Angkatan Lautnya Malaysia, tentang knowledge manajemennya di sana, bagaimana knowledge creation itu dibandingkan nanti antara kadet, antara ini yang sampai yang level tinggi pendidikannya bagaimana, kemudian kadar pelatihannya dalam jangka waktu tertentu bagaimana, materi-materi apa yang susah, ini misalkan ada sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, internalisasi dan sebagainya, itu mana yang paling sulit. Ternyata ada hal ini contohnya nih yang very difficult, sosialisasi bagi item ini dipandang susah itu oleh sebagian besar responden. Nah, nanti dia bikin peta, kemudian nah ini petanya ini dibagi menjadi 4 begini. Ada yang paling sulit, paling ini. Nah, ini bisa dilihat ini. Nah, dari tadi tabel tadi sudah di sini. Ini person-person. Jadi satu tagar ini mewakili berapa orang ini? Itu 2 orang ya, mewakili 2 orang. Jadi bisa dihitung ya berapa orang yang ada di sini, berapa orang ada di sini, berapa orang di sini. Kemudian dia detailkan lagi. Nah, sampai seperti ini. Pakai LVP, saya juga pakai ini kemarin, logit value person. Nah, jadi logit value person ini penambahan antara simpangan baku dengan saya lupa ini.
Intinya nanti kita bisa urutkan ini Pak. Kita bisa bikin level-levelnya berapa orang yang di level menengah, level ini, dan ini untuk decision support ya, untuk keputusan di ini. Berarti kalau di level ini, misalkan male, gender, and female, ini nanti bisa dibuka satu-satu. Yang male berapa, yang female berapa, yang ada di posisi tinggi berapa, personnya yang mana itu bisa kelihatan semuanya. Meskipun kita transformasi ke angka ya, kita nggak bisa ngelihat. Nah, nanti bisa ini satu-satu nih. Ini dikeluarkan semua nih, 1, 2, 2. Frigate ini Navy yang mengelola berjaga di kapal frigate, yang ini kapal corvette. Yang ini multi-purpose command. Nah, ini ternyata bisa dilihat. Oh, banyak yang ini yang lebih banyak nih. Ternyata yang multi-purpose ini dia sering banyak dapat pelatihan. Nah, sehingga dia ada di level paling atas gitu kan. Kita bisa ngambil keputusan dari sini kan. Mungkin tadi jawab nggak ya Pak? Saya nggak tahu jawab nggak. Ini bisa di analisisnya masih bisa banyak lagi Pak. Bisa dibikin peta, bisa dibikin ini, bisa dibikin itu, keterkaitan tantangan ini. Dari sini nanti kan sebagai masukan bagi stakeholder-nya untuk mengasih keputusan. Oh kalau gitu banyak yang ternyata lulusan-lulusan Navy ini yang S2 ke atas, ternyata itu malah knowledge creation-nya kurang. Karena seringnya memerintah, tapi kurang, kalau pelatihan-pelatihan kurang banyak. Tidak seperti yang di level junior yang itu justru pelatihannya banyak, dia lebih banyak berkontribusi pada creation level di Navy-nya Malaysia gitu. Contohnya begitu. Tadi jawab nggak sih Pak? Pertanyaan apa? Sorry, mungkin nggak jawab ya. Kalau Sam gimana Pak? CFA gimana? Mungkin malah bisa didiskusikan sekalian Pak. Saya kurang memahami faktor analisis ya Pak ya. Jadi kalau yang ras model ini memang betul-betul detail untuk membahas apa itu makna dari instrumen itu gitu ya. Jadi betul sekali biar kita bisa membahas banyak sekali hal-hal yang mungkin biasanya instrumen itu cuma ya 5, 4, 3, 2, 1 that's it gitu, atau kemudian faktornya ini, dia ini dekat banget dengan ini, kemudian faktor loadingnya besar sehingga dia menjadi faktor ini. Nah, sedangkan kalau di RAS model ini saya lihat memang betul-betul detail dan memang betul kemudian bisa jadi pembahasan yang sangat menarik karena memang ada identitasnya, ada macam-macam itu yang tadi yang bisa dibahas. Ini nanti mungkin bisa seri 2 Pak nanti ya bagaimana lebih teknikal gitu. Mbak ini catat ya. Jadi kalau sambil nunggu Pak Lutfi pulang ke Indonesia ya kan, kira-kira yang kalau sam-sam pulang tangki ya mau biro ngomong gitu. Saya nanti mau berguru ini Pak, berguru Sam ke Pak Fahmi ini. Berguru Sam juga nanti ini. Jadi kalau lagi nyetir dewe ke Mekah gitu misalnya. Atau sini aja Pak, malah sekalian umroh nanti sini diskusi di sini. Ya, sebenarnya nanya sampai Palestina nggak apa-apa ya. Oke. Jauh Pak dari Palestina. Oke, Pak Lutfi, ini ada pertanyaan dari Pak Guntur ini. Bagaimana cara menghitung kuesioner penelitian sekaligus dengan RAS model karena kebanyakan masih menjumlahkan nilai total skornya berdasarkan teori klasik gitu ya. Kemudian apakah RAS model dapat mendeteksi tingkat kesulitan soal, misal menganalisis soal yang sulit, mudah, dan sedang mungkin bisa didemokan jika perlu. Karena kan kalau kita tahu ada anates Pak ya. Ada anates, ada itemman gitu yang sering digunakan untuk kualitas evaluasi gitu. Nah, itu bedanya sama RAS model berapa? Ya itu tadi itemman itu classical test teori masuknya. Dia lebih ke situ saja. Jadi tadi ketika Pak Fahmi ngendika ini, berarti instrumennya gini-gini, iya, tapi dibahasnya tidak hanya dari instrumen itu dengan instrumen itu sendiri, tapi instrumen itu dengan interaksinya, saya tak gambarnya tadi ini, interaksinya dengan person. Ya, interaksinya dengan saya share dulu lagi mana nanti. Individu dengan instrumen ya berarti ya? Ya, individu dengan instrumen. Contohnya yang tadi Acrobat. Saya masih share nggak sini? Ini PDF-nya, masih share PDF-nya masih share. Oh iya ya masih ya. Nah ini Pak Guntur. Caranya ya ini sebenarnya tadi malam saya sudah matur ke Pak Noval untuk bagi yang ini silakan menginstal mini step tuh ya. Tapi ini mungkin waktunya nggak cukup atau mau ke sana Pak Noval? Atau mungkin kalau misalnya bisa singkat jelas padat. Kalian ini jadi kayak workshop lagi. Karena biasanya gini Pak Bambang itu kalau workshop mesti sepaket ya. Tapi memang waktunya panjang gitu. Namanya bisa setengah hari itu sampai pagi sampai duhur gitu ya.
Biasanya praktek pakai mini step ini supaya ada pengalaman, oh begini toh caranya. Termasuk jawabnya Guntur ini, Pak Guntur ini, skala Likert ini nanti kan bentuknya Excel ya. Ini saya buka Excelnya aja. Misalkan gini Pak, Excel, mana Excel. Nah ini, saya buka dulu. Sekarang data skala Likert ini biar ada gambaran aja. Mungkin nggak sampai ke prakteknya ini nanti. Mana tadi Excelnya? Kok nggak keluar? Excel. Sebentar, kok nggak keluar Excel saya ini. Dari misalkan Likert ya Pak, skala Likert Bapak menganu ke kuesionernya sudah dibuat. Jadi urutannya gini aja, saya ulang. Bentar, saya nggak bisa fokus mau share kok nggak keluar nih. Excel, ini Excel. Oke, kita sekarang bayangkan simulasi Pak Guntur. Ini ada soal, bukan soal, ini adalah hasil skala Likert ya. Skala Likert. Yang di depan ini 051, F2, X, Z, dan N. Nah, ini adalah demografi, informasi demografik. Nah, kalau 051, 052 ini nomornya, inputnya. 001, 005 itu inputnya. Ini udah kenapa ini nggak urut? Karena ini sudah lewat pilot test. Pilot test itu untuk tadi itu ada responden-responden yang tidak valid, yang outlier. Ini kita udah drop ini. Makanya nomor 1, kemudian yang 5, 6, 9 dan sebagainya. Jadi ada 4 orang udah di drop ini. Karena berdasarkan dari analisis ras dia nih outlier. Outliernya keterlaluan itu, nilainya terlalu tinggi gitu ya. Ada ketentuannya sebenarnya nanti. Ada di bukunya ada. Uji outliernya pakai ras model? Kenapa Pak? Uji outliernya atau eliminasi outliernya pakai SPSS apa pakai ras model? Ras model di WinStep itu ada. Oke. Jadi nanti sudah keluar hasilnya. Kalau kemarin saya tuh untuk yang disertasi itu awalnya pakai UMS dulu. Pilot testnya 300 orang kalau nggak salah. 300 orang itu langsung ketemu. Ini tujuannya bukan untuk personnya ya, lebih ke itemnya. Awalnya item dulu. Dari interaksi dengan person ini ada item-item yang kurang bagus itu ya. Kita bisa kurangi. Awalnya banyak kemudian jadi 36 itu. Nah, setelah ini hasilnya sudah, kita kan ada keterangannya nanti. Indeks separasi istilahnya. Indeks separasi itu bisa instrumen ini bisa mengelompokkan responden menjadi misalkan 4 ya, 4, sekian. Berarti menjadi 4 kelompok, mengklasifikasikan responden menjadi 4 kelompok. Sangat cerdas, sedang, lemah gitu misalnya gitu ya, contohnya gitu. Atau bisa jadi 7 juga bisa. Tapi umumnya itu 4, jadi sekitar 4 atau 5 kelompok. Nah, sesudah itu nanti kita bisa melihat angka-angka yang outlier. Jadi di dalam ketentuan ras itu nilai fit ya, infit dan outfit. Fitnya itu antara 2 sampai 0,5. Antara itu aja. Di luar dari itu mulai outlier. Nah, itu kalau itu keluar angka itu, logitnya keluar dari angka itu tuh outlier. Ya, banyak sebenarnya yang di drop itu. Ini di drop. Tapi kalau untuk instrumen juga seperti itu, ketentuannya lain ya. Nanti logitnya juga 2 sama 0,5. Di antara itu aja yang masih boleh masuk. Tapi Pak Bambang bilang juga nggak ada yang sempurna ya Mas Lutfi. Jadi lebih diutamakan drop person daripada drop butir gitu ya. Kalau butirnya nggak keterlaluan sekali ya jangan di drop. Itu aja prinsipnya. Lebih baik mengedrop personnya karena person itu lebih bisa random ya. Maksudnya random. Kita bikin instrumen kan nggak main-main ya. Kita pakai construct validity, bahkan ke tenaga ahli dulu untuk konsultasi, isinya bagus. Nah, itu kan tidak sembarangan angka statistik kecil kemudian kita drop itu enggak, tapi kita lihat personnya dulu. Nah, setelah itu jadi artinya validitasnya dan reliabilitasnya bagus, Cronbach alpanya bagus, ada skornya nanti di ras itu. Kita ujikan lagi ke responden yang lebih besar. Nah, itu nanti hasilnya ini yang lebih besar ini. Ini kemarin ini enggak ding, ini yang pilot pertama ini. Sorry, ini pilot pertama. Ini di UMS biologi aja kemarin ya 300 orang. Nah, ini nanti yang misalkan ini kode aja Pak. Tadi seperti saya bilang F itu Pak female, M itu male. Ya, kelihatan ya di sini ya. Terus 1 itu kalau nggak salah desa sama kota gitu ya. Sorry bukan 1, 2 itu saya lupa. Yang V ini village, kemudian X apa, nanti ada kode yang lain, R, N itu nanti kode apa, sama A, B, C ini kalau nggak salah kampusnya ini. A itu UMS, E itu UAD misalnya gitu ya. Nanti ada yang kampus mana lagi. Ini untuk kampus yang beda. Atau juga bisa tahun kuliahnya. Nah, karena kita kan ingin melihat demografinya ya, bisa melihat, oh anak level 1, ini tergantung kalau kita mau analisis yang banyak. Misalkan
bagaimana skill digital anak level 1, tahun pertama, tahun kedua, tiga, dan keempat. Ternyata yang mengejutkan anak-anak yang tahun pertama lebih tinggi. Ternyata itu. Karena mereka lebih digital native daripada kakak-kakak angkatannya. Mereka lebih, ketika mereka lahir itu sudah ada TikTok, sudah ada ini misalkan gitu contohnya ya. Ketika mereka SMA, TikTok mulai ini. Sementara kakak-kakak angkatannya dulu nggak mengenal, atau mungkin zaman SMA-nya sudah mulai ada kurikulum Merdeka Belajar misalnya gitu. Ternyata yang angkatan atas belum mengalami, skillnya lebih bagus. Itu bisa dideteksi dengan demografi ini. Atau mungkin di wilayah ya, kita bisa nanti hasilnya dikeluarkan aja yang khusus wilayah Papua misalnya gitu. Bisa kelihatan levelnya Papua gimana. Oh, untuk Papua ternyata materi-materi ini, area digital yang ini itu kesulitan buat mereka. Mereka nggak pernah tahu yang namanya misalkan cyber security apa, Trojan horse itu apa, nggak tahu misalkan. Tapi mereka lebih bagus misalkan di, kan ada bagiannya misalkan plagiarisme, menghindari plagiarisme. Mereka mungkin bagus itu karena jujur orangnya, tidak terkotori oleh kontaminasi sosial media misalnya gitu ya. Oh, mereka jujur ya, itu pembahasannya kan nanti jadi bisa seru gitu Pak ya. Nah, itu Pak Guntur. Setelah masuk ini kan contohnya kemudian ada 3, 2, 4 ini jawabannya Likert-nya itu. Nah, jawaban Likert. Ini nanti Excel ini diubah ke format .prn. Ini bisa kelihatan nggak ya di sini ya. .prn dimasukkan ke dalam WinStep. Sorry, ini saya bisa multi ini ya. Oh ya, bisa. Saya pakai yang laptop Windows dulu. Ngapunten Pak, menyela sebentar. Oke. Jadi itu tadi menggunakan coding ya Pak. Oh enggak, Pak. Jadi apa namanya, bukan coding. Oh, Maksudnya coding ya, ya. mengkode Ya, apa ya. namanya, kayak domisili, kemudian itu kita yang J. mengkode itu kita sendiri atau memang dari software itu sudah otomatis? Kita tentukan sendiri, Pak. Kita nanti biasanya saya buat halaman berikutnya, misalkan saya kasih keterangan biar nggak lupa. V ini artinya apa? Village. Nanti Oh, kan berarti dari kuesionernya kan ada kan isinya Anda tinggal jadi di mana wilayahnya. Gitu Pak paham. maksudnya. Paham. Ganti sendiri gitu Pak. Yang ini nanti, ini kan nggak boleh Pak. Kalau misalkan nilai mentah ini langsung dijumlahin kan Pak. Dijumlahin ini berapa hasilnya gitu ya. Di mana ini anunya. Ya itulah ditambahkan, kemudian ketemu hasilnya di rata-rata. Oh, dia sebenarnya nggak boleh itu. Ini kan bukan nilai interval ini. 3 dan 4 ini jaraknya nggak jelas ini. Nggak bisa oh kalau 4 berarti dia sudah sangat paham. Belum tentu juga. Nah, nanti dikaitkan dengan interaksinya person ini dengan interaksi hasilnya ini, rumus logiknya, waduh belum saya tampilkan tadi ya. Ada rumus logiknya nanti, ada kok keterangannya mana porsi mana yang akan diapakan, kemudian dia pakai skala yang seperti apa jangka sorong itu ya, yang diklik krek gitu, nanti itu nanti jadi kayak logit gitu, hasilnya seperti itu. Nah, saya sih percaya aja ya, nggak ngitung sampai membuktikan matematisnya seperti apa ya. Artinya di software itu bekerjanya seperti ini, hasilnya logit itu adalah tadi itu menggunakan menerapkan rumus matematika ini sehingga hasilnya akan seperti itu. Hasilnya log unit tadi itu. Nah, setelah itu masuk Pak, tadi pertanyaan apa sih? Bagaimana ya? Setelah itu masuk, hasilnya tadi itu Pak ada summary statistik. Tadi sebentar saya buka aja ya di ini, mungkin saya share screen sini, tutup dulu. Saya nggak bisa di Mac, nggak mau. Nih, saya buka WinStep. Sorry, saya share screen. Mohon bersabar Bapak Ibu. Butuh waktu. WinStep. Nah, ini saya tampilkan. Ini tampilannya WinStep, MiniStep, sorry Bapak Ibu. Apa MiniStep apa WinStep? MiniStep tadi yang gratis, kalau WinStep itu yang berbayar. Alhamdulillah, terima kasih kepada Hibahid yang memungkinkan saya beli softwarenya. Tapi itu bukan lifetime sih, tahunan ya. Nah, ini ada kontrol data setup. Ini tampilannya gini Pak, WinStep itu seperti ini atau MiniStep seperti ini. Setelah ini kita klik kontrol file name-nya. Jadi seperti ini. Misalkan kita kasih judul kuesioner Pak Guntur. Nah, kita lihat dari data Excel-nya. Maaf. Nah, tergantung tadi kalau dari Excel yang tadi ya Pak. Sebenarnya ini nggak usah gini sih. Sorry saya lamaan ini. Tapi saya pengen tunjukkan aja ya. Nanti kita tulis ini. Misalkan name pertama label column first person 1 ya. Tadi di Excel tadi. Kemudian person Pak. Kayaknya Pak, dengan share screen-nya bukan. Sorry. Oke, saya screen aja ya. Aja sebentar. Share screen-nya berupa Windows saja, Pak. Oh enggak, bentar Pak. Saya naik kemrungsung jadi kayak gini nih.
Nggak fokus. Bentar. Nah, oke nanti tuh nggak terlihat ini ya. Hmm, sorry, bisa untuk portion of screen. Oke. Nah, ini bisa kelihatan ya, Pak ya. Nah, ini ada misalkan kuesioner Pak Guntur. Person data row, person itu ada berapa Pak yang demografi tadi? Katakanlah di Excel yang tadi itu demografiknya ada berapa kolom tadi ya? Saya lihat dulu Excel tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Jadi 8 ini nanti untuk demografi. Nanti dia mesin ini akan membaca 8 kolom pertama itu tidak dianggap sebagai Likert tadi ya, tidak sebagai Likert. Ada berapa? Ada 8, number of data rows. 1, 2, 3. Jumlahnya berapa tadi ya ini? Ini jumlah respondennya yang masuk berapa? Katakanlah ini cek saja ya, 100 misalnya gitu. Atau 300. Terus data column. Nah, data column ini kan Pak, berapa jumlah kuesionernya tadi? Soal itemnya ada berapa? Di sini katakanlah 30 gitu aja ya, 30 item. Kemudian first itemnya nomor, sudah kelihatan ya di sini ya. First itemnya nomor berapa? Di sini kan nomor 9 nih, 9. Number of item 30. 30. Kolom per respon. Tuh. Ini bisa di scan data codes. Nah, ini kan sudah keluar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini mau dikasih label enggak misalnya gitu. Nanti bisa dikasih label. Kemudian wah ini misalnya belum masuk ya Pak. Kalau masuk nanti bisa kelihatan. Ini skornya apa? 1, 2, 3, 4, 5 kan tadi kan Likert. Nah, dikasih label enggak? Kasih label misalkan label 1 ini ya, construct-nya ada 4 construct utama, 4 area utama. Ini kasih kode A1, A2, A2, dan seterusnya A3. Misalkan ini B1, kemudian B2. Kenapa kita buat seperti ini? Supaya untuk menunjukkan ini untuk wilayah area, misalkan untuk tadi digital kompetensi yang area 1 ini adalah tentang data dan information literasi data. Untuk yang B ini soal-soal atau pernyataan-pernyataan tentang kolaborasi ya. Nanti yang C ini yang C itu pernyataan-pernyataan tentang safety atau keamanan data, keamanan bercyber ya. Keempat itu tentang kok saya lali ini. Karena troubleshooting gitu ya dan sebagainya dan seterusnya. Nanti kalau sudah label oke, dia akan keluar di sini. Nah, ini penting kenapa? Karena nanti kalau kita buat mapnya itu akan kelihatan kan, instrumen A5 itu di posisi paling atas, posisi kemudian B1 itu tengah. Kita bisa tahu ternyata berdasarkan interaksi ini responden itu menganggap itemnya A1 itu sulit. Kita bisa deteksi kan, banyak nih responden yang banyak ini menganggap A1 memang sulit. Nah, dia bisa mengelompokkan seperti itu. Seperti peta tadi yang saya gambarkan ya, peta variabel tadi itu kan yang sebelah kiri person, sebelah kanannya item. Nah, nanti ada urutannya tuh, dibikin peta bisa nanti. Dibikin peta dan di share satu-satu. Berarti kan campur tuh ya. Sekali keluar ada 15 NX1 apa. Itu kan campur. Kita bisa keluarkan satu persatu. Khusus di Excel-nya nanti bisa di setting supaya yang keluar itu misalkan gender saja. Nah, nanti bisa kelihatan tuh, gender laki-laki ternyata berada di posisi tengah gitu. Gender perempuan di banyak yang di posisi atas. Ternyata anak-anak perempuan lebih lebih ahli di sini, lebih telaten untuk ini misalnya gitu. Kemudian soal-soal tentang keamanan cyber security ternyata laki-laki lebih pintar atau jurusan misalkan gitu. Anak-anak jurusan bahasa ternyata untuk yang plagiasi dan sebagainya, dia lebih paham ini ternyata. Sementara anak-anak teknik, pendidikan vokasi itu bagus untuk di bidang troubleshooting karena mereka mengatasi masalah digital lebih cepat. Kerjaan mereka sehari-hari itu. Nah, misalnya gitu. Itu bisa kelihatan petanya dan itu berapa persen, ada di pulau mana. Nah, itu bisa kelihatan. Nah, gitu ya Pak Guntur ya. Terus tadi apa pertanyaannya? Kemudian apakah kelas model dapat validasi tingkat kesulitan? Nah, bisa Pak.
Bedanya dengan yang Pak Novel tanyakan tadi, dengan iteman tadi ya, iteman kok iteman bacanya, iteman dikit. Yang iteman itu dari soal ke soal, Pak, itu soal ke soal, diurutkan aja. Tapi kalau yang ras ini, dia mengurutkan soal ke soal tadi, kesulitannya itu berdasarkan interaksi dengan responden. Interaksinya kan macam-macam tuh ya. Kalau iteman mungkin soal yang banyak salah berarti dia kesulitannya tinggi, soal yang mungkin itu. Tapi kalau sementara yang ras ini dia bisa melihat konsistensinya. Soal ini dianggap susah kenapa? Sulit kenapa? Karena anak-anak yang pintar sekalipun ngerjakan yang ini nggak bisa. Bukan hanya dari soal ke soal ya, perbandingan soal-soal yang betul yang mana yang salah banyak ini enggak, tapi dari juga respondennya. Nah, itu soal itu akan dikatakan sulit ketika anak-anak yang di soal lain tuh bisa ngerjakan, tingkat kesulitannya tinggi, interaksinya dengan yang lain menganggap ini susah, tapi dia betul, berarti dia benar-benar dia salah, berarti dia ini soal benar-benar susah. Anak-anak yang rankingnya petanya tinggi aja ngerjakan soal item yang butir ini salah dia itu. Berarti ini memang benar-benar sulit ini soalnya. Atau sebaliknya, yang petanya sebelah kanan banyak-banyak yang tidak bisa mengerjakan ini yang apa namanya kemampuannya tuh skillnya bawah mengerjakan soal ini kok betul. Berarti soal ini sebenarnya mudah gitu ya. Nah, nanti kita deteksi anomali juga. Anehnya, soal yang dipandang oleh yang skill bawah itu mudah, orang-orang yang skill tinggi, ada yang bisa salah soal juga, menjawabnya salah atau tidak tepat atau tidak bagus itu. Wah, berarti ini kenapa nih? Personnya nih yang masalah, bukan itemnya kan? Personnya yang masalah. Kenapa orang ini mungkin? Nah, bisa diteliti lebih lanjut. Dicek kemudian, ini orang nomor berapa sih tadi? Dia dari daerah mana sih tadi? Kok sampai seperti ini? Itu bisa dicek tuh nanti. Ternyata ini mungkin saja dia pas apa itu mendeteksi misalkan anxiety, dia sedang cemas, dicek nanti di sana kemarin tesnya gimana, ternyata tesnya pengen yang di sana pakai komputer, yang sini pakai kertas, yang pakai komputer dia cemas ketika mengerjakan soal itu berbasis komputer. Nah ini kan jadi temuan baru nih, iya ya, berarti kalau kalau dengan komputer ini beda. Nah nanti ada riset baru lagi bagaimana tanggapan tentang CBT misalnya gitu ya, ternyata yang pakai kertas itu lebih bisa jawab benar di soal-soal Indonesia itu benar. Nah, karena dia nggak anxiety, ada kecemasan. Sementara yang CBT kecemasan. Atau mungkin pas itu kejadian dicek ke sana, iya Pak waktu itu lampunya mati, jeglek. Wah, pada bingung semua itu, kacau itu. Nah, mungkin jadi deteksi anak-anak pinter-pinter ini sebenarnya pinter, tapi ketika masalah psikologis datang, dia membuyarkan banyak hal. Misalkan gitu ya. Kan itu untuk psikologi menarik itu. Psikometrik menarik itu. Iya ya, ternyata masalah lampu listrik aja mati itu bisa masalah di sini. Atau mungkin yang dites itu di mana lokasinya? Di Gaza aja gitu ya. Jelas aja. Anak ini sebenarnya dites sebelumnya pinter. Kenapa dia di sini? Sekarang sedang perang gitu kan. Nah, jadi artikel tentang ini gitu. Contohnya gitu Pak Guntur. Semoga bisa menjelaskan. Siap. Pak Guntur, nanti bisa WA-an langsung sama Pak Lutfi ya. Ya, Pak. Oke. Mungkin Kita bareng di riset ada monggo. seri berikutnya. Insya Allah nanti Oke, kalau Insya misalnya beliaunya sudah, semoga kita doakan segera lulus sehingga bisa segera pulang gitu. Emang ya, Amin pokoknya ya Allah. seperti yang disampaikan oleh tadi Pak Fahmi ya, Bali yang gawa. Oh, Bawa apa ya? Bawa air zam-zam sakmono ya. Udah kemarin pas balik itu kemarin tak bawain, tapi ya tak taruh Prodibio. Sak gendel itu kemarin. Oke. Galon. Jadi tadi saya juga pengen nanya terkait apa namanya, ada tadi ternyata bisa untuk nguji rater gitu. Termasuk nanti ada pembandingnya, kayak ada rumus interclass correlation, ada iterator Cohen kappa gitu. Itu mungkin nanti bisa di seri berikutnya kita undang lagi Pak Lufi ya, Bapak Ibu sekalian ya. Insya Allah. Tapi terus terang yang itu saya belum ini Pak, belum mengerjakan riset yang rater karena memang fokusnya belum ke sana. Tapi Insya Allah adalah softwarenya pun beda, bukan yang WinStep ini tapi mini facet. Softwarenya beda. Saya belum pernah pakai terus terang aja, dan memang karena belum, nanti kalau udah pulang lah saya baru bisa agak longgar dikit tuh. Sekarang ini ya ngejar target mau biar bisa event tahun ini gitu. Amin. Mohon doanya. Amin. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah masuk ini. Jadi nanti intinya bahwa ternyata ras modal ini adalah terkait dengan interaksi antara individu dengan tesnya ya, Pak Lutfi ya. Interaksi individu dengan tes ya. Saya dari tadi juga sudah mencoba untuk apa sih bisa nih harus MPLS terus CBSEM gitu ya, tadi tempatnya Pak Fahmi dan tempat saya yang MPLS.
oh ternyata kalau di tempatnya Pak Fahmi dan saya itu adalah korelasi antar variabel. Jadi relasi antar Oke, variabel itu oke. SEM-PLS atau CBSEM. Kalau bedanya SEM-PLS sama CBSEM, kalau tempatnya Pak Fahmi itu basisnya teori, buktikan. Nah itu. Kalau tempat saya mencari teori gitu. Jadi lebihnya model kayak Oh, gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ternyata nanti bisa dikeraskan lagi. Matur nuwun Pak Lutfi, mungkin ada yang mau disampaikan iya. terakhir Pak Lutfi? Ya, terima kasih banyak atas atensinya Bapak Ibu semuanya. Dan sekali lagi apa ya namanya nama apapun itu, mari kita apa ya manfaatkan yang banyak ini. Kita kan potensi kita Masya Allah nih ya, ada ahli-ahlinya di bidang masing-masing. Misalnya nanti kita ini saling sharing gitu. Kalau saya pribadi sih kemarin memanfaatkan hibah-hibah itu untuk ini, kita mulai membeli software-software yang asli begitu ya, software yang asli supaya nanti bisa meningkatkan kualitas dan ada keberkahannya juga begitu, keberkahannya juga uh, untuk riset kita dan juga hasilnya lebih kredibel gitu, karena itu salah satu dari digital kompetensi yang itu adalah meskipun juga angel juga sih, tapi paling enggak dengan ini ya kita ini syukur-syukur malah membuat kita yang mulai merancangnya gitu ya dengan dana yang terbatas dengan kondisi terbatas, tapi kita bisa membuat inovasi-inovasi, apalagi sekarang dengan adanya ChatGPT itu memungkinkan sekali kita bisa berinovasi dengan hal-hal yang baru yang itu kelihatannya sederhana tapi ternyata ketika diaplikasikan itu powerful banget gitu. Nah, kita nggak tahu, tapi itu sangat sangat mendukung sekali kita untuk dengan ini kalau kita mau nyoba yang asli gitu kan, paling nggak kalau mahal pilih wah gimana caranya cari yang tidak mahal. Mungkin saya bisa merancang sendiri dan bisa apa berinovasi dengan alat yang saya bikin sendiri meskipun itu sederhana itu kan, memantik inovasi dengan apa berjuang dengan apa yang kita punya begitu. Kok jadi gini sih ceritanya? Saya shock juga di situ sambutan akhir apa gitu. Intinya itu aja Pak Novel. Jangan lupa kalau Siap, siap. Bapak Ibu berkunjung ke mari, ditunggu nanti kabar-kabar, saya temanin kalau ada yang mau umroh insya Allah. Amin, amin. Amin, insya Allah. Oke, matur nuwun Pak Lutfi, Bapak Ibu. Sama-sama. Saya langsung kembalikan ke Mbak Ainun. Monggo Mbak Ainun. Insya Allah, Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah sampai di hari terakhir sesi diskusi ilmiah yang diadakan oleh Lab PSBBI. Semoga di lain hari kita bisa dapat lagi dengan keadaan sehat dan ilmu yang bermanfaat. Insya Kami, Allah. Amin. 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 Kami ucapkan Amin. terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Lutfi NPD dan juga kepada Bapak Naufal Ishartono. Serta terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa S3 yang telah berpartisipasi sampai di akhir sesi diskusi ilmiah kita. Kami mohon maaf dari Lab PSBBI apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan. Saya Ainun Rahmi Firdausi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.